Kenny Rogers pernah bernyanyi, "Kamu harus tahu kapan bertahan, tahu kapan harus menyerah, tahu kapan harus pergi, tahu kapan harus lari." Jika Rusia masih punya akal sehat, mereka pasti sudah menyerah berkali-kali di Ukraina sampai membuat ahli origami iri. Tapi Rusia terus saja bertaruh. Di Donetsk, mereka baru saja bertaruh besar. Konvoi pasokan Rusia memasuki salah satu area paling mematikan di Donetsk untuk membawa pasokan ke garis depan. Rusia bertaruh bahwa entah bagaimana caranya, ini akan jadi konvoi yang berhasil melewati jalan raya penuh drone yang bahkan Rusia sebut sebagai zona terlarang untuk tentaranya. Apakah kami masih perlu memberitahu Anda apa yang terjadi selanjutnya? Drone FPV Ukraina melihat konvoi tersebut dan Rusia kalah dalam pertaruhannya karena kehilangan puluhan kendaraan di jalan raya maut yang sesungguhnya. Kami tidak tahu mengapa Rusia mencoba melakukan itu. Kita sudah melihat nasib kendaraan lapis baja Rusia di Ukraina. Hampir 25.000 diantaranya telah dihancurkan. Justru karena mereka menjadi target mudah bagi drone FPV Ukraina. Namun pada pertengahan Juli, Komandan Rusia di Donetsk membuat keputusan yang membingungkan dengan mengirimkan konvoi 50 kendaraan ke jalan lingkar Donetsk. Jalan itu sama sekali tidak aman bagi Rusia. Inilah jalan yang telah dilarang Rusia untuk semua kendaraan kargo dan militer karena Ukraina menguasai area tembak di sana. Jalan ini terletak hanya 12 km dari zona abu-abu yang berada di antara kota Toretsk dan Konstantinivka yang berada dalam jangkauan drone Ukraina dan sudah demikian sejak lama. Selama berbulan-bulan, Komandan Rusia sudah tahu satu hal, kendaraan yang masuk ke jalan lingkar Donetsk akan dihancurkan dan kehancuran itu kini semakin pasti. Ukraina sekarang memiliki keunggulan drone FPV 1,5:1 melawan Rusia di banyak wilayah garis depan. Donetsk jelas termasuk. Generasi baru drone, baik FPV maupun jenis lainnya, terus bermunculan di Ukraina setiap bulannya. Ukraina telah menyetujui rekor 413 sistem drone baru hanya pada tahun 2026 saja. Aerospace Global News melaporkan. Itu rekor, padahal tahun ini baru setengah jalan. Forbes menyebut drone FPV Ukraina kini tak hanya digunakan di garis depan dan belakang. Sebagian dari mereka bisa menempuh 60 km di belakang garis musuh. Sehingga jalan lingkar 12 km dari garis depan jadi target jelas. Semuanya jelas menunjukkan ini pertaruhan yang buruk. Ini seperti mempertaruhkan semua chip saat kamu hanya punya kartu 7 dan 2 yang tidak sejenis dalam permainan poker. Rusia butuh keajaiban agar konvoi 50 kendaraannya bisa melewati jalan lingkar Donetsk dan sampai di tempat aman. Penjudi beruntung bisa mengalami keajaiban, tapi Rusia tidak beruntung. Ketika konvoi bergerak ke garis depan, hal tak terhindarkan terjadi. Ukraina melihat kartu 72 Rusia, lalu menaikkan taruhan dengan sepasang as. Atau dengan kata lain, banyak sekali kendaraan Rusia yang hancur setelah pasukan Putin melakukan langkah yang begitu bodoh hingga sulit dipercaya mengapa hal itu disetujui sejak awal. Di belakang garis depan Donetsk, kelompok Ivan Franko melihat Rusia membuat taruhan terburuk dalam waktu lama. Sebagai bagian dari Dinas Keamanan Ukraina, kelompok itu melacak konvoi berisi truk, van, mobil, dan sepeda motor. Lalu sangat antusias menantikan kesempatan itu. Konvoi itu diizinkan bergerak dari pinggiran Malinivka yang telah menjadi basis penting bagi pasukan Rusia saat mereka mencoba menembus sabuk benteng Donetsk. Ukraina menjalankan strateginya dengan baik, membuat Rusia makin percaya diri di tiap kilometer yang dilalui. Bagi banyak kendaraan itu, Malinivka nyaris sudah tak terlihat lagi. Mereka hampir keluar dari zona bahaya langsung dan taruhan itu akan berhasil. Lalu drone FPV datang dan mereka menghancurkan setiap kendaraan dalam konvoi Rusia. Meskipun ada larangan pergerakan kargo dan transportasi militer di jalan lingkar Donetsk, tagar IFG dengan tangan tegas dan drone yang kalian sumbangkan berhasil menahan beberapa pelanggar. Kelompok Ivan Franko menyindir lewat postingan di Telegram, mengumumkan keberhasilan paling bisa diprediksi dalam perang Ukraina sejauh ini. Dan bukan berarti kita harus langsung percaya begitu saja pada kata-kata kelompok ini bahwa serangan gila ini benar-benar terjadi. Ada rekamannya banyak sekali. Sensor.net membagikan video dengan rekaman berganti-ganti antara sudut pandang drone FPV yang melaju menuju truk dalam konvoi Rusia dan sudut pandang penumpang di mobil yang melaju di dekatnya. Kita melihat drone itu semakin mendekat. Rekamannya lalu berganti ke tampilan lain yang menunjukkan hal serupa. Berganti-ganti terus sampai tayangan drone itu mendadak blank. Siapapun yang pernah menonton rekaman yang diambil oleh drone FPV Ukraina sebelumnya tahu bahwa ketika tayangan terputus, itu berarti baru saja terjadi ledakan. Hal itu dikonfirmasi saat video kembali ke sudut pandang penumpang, memperlihatkan drone Ukraina turun dan mengenai sasaran langsung. Inilah kisah bencana jalan lingkar Donetsk, Rusia.
Berkali-kali drone Ukraina terbang, menemukan dan menghancurkan kendaraan Rusia yang seharusnya tidak mengambil risiko seperti itu. Video lain kali ini dibagikan oleh Selanova Plus menunjukkan dampak pembantaian di jalan yang sama persis yang coba dilalui Rusia. Kami menyaksikan kendaraan terbakar dan hancur. Ada 50 kendaraan, mulai dari Lada, sepeda motor 4 roda, truk, hingga pengangkut meriam artileri. Pemandangannya mirip adegan film Mad Max. Di mana-mana tampak bangkai kendaraan yang dulunya utuh. Belum jelas berapa tentara Rusia tewas dalam serangan besar Ukraina terhadap konvoi yang seharusnya tidak diizinkan melintas. Tapi itu hampir tidak penting. Gambaran visual pembantaian kendaraan sudah cukup mengirim pesan ke Rusia. Kamu bertaruh bahwa jalan lingkar Donetsk tiba-tiba menjadi aman. Tidak. Dan itu tidak akan aman untuk waktu yang sangat lama. Pertanyaannya harus diajukan lagi. Kenapa? Apa alasan yang mungkin dimiliki Rusia untuk mengirim seluruh konvoi ke jalan yang mereka tahu sudah diawasi oleh drone FPV Ukraina? Kami akan memberikan beberapa tebakan jawabannya, tapi sebelumnya, ini adalah acara militer. Jika Anda suka melihat Rusia dipermalukan habis-habisan, kami masih punya banyak lagi yang seperti itu. Berlanggananlah ke saluran ini hari ini, dan tekan lonceng notifikasi untuk melihat lebih banyak video yang menyoroti keputusan-keputusan terbodoh yang pernah dibuat Rusia. Dan jangan salah, kesalahan Rusia di Donetsk benar-benar bodoh. Bukan hanya mengirim konvoi 50 kendaraan ke jalan yang sudah diawasi oleh drone FPV Ukraina saja yang bodoh di sini. Yang lebih membingungkan lagi, Rusia mencoba mengirim konvoi ini ke garis depan di siang bolong. Setidaknya dalam kegelapan, kendaraan-kendaraan itu mungkin masih punya peluang. Peluangnya kecil, karena drone FPV Ukraina dapat melacak kendaraan dalam gelap. Tapi setidaknya, itu sesuatu. Beberapa dari mereka mungkin selamat dari pembantaian itu. Rusia pada dasarnya mengirim tentaranya dalam misi bunuh diri, dan alasannya tampak sederhana, keputusasaan. Kami sudah menyebutkan Toretsk dan Konstantinivka sebelumnya. Penjelasan paling masuk akal adalah Rusia sangat putus asa mengirim pasukan dan logistik ke garis depan dekat salah satu kota itu. Kota yang terakhir disebut terletak di ujung selatan sabuk benteng yang harus dihancurkan Rusia jika ingin merebut Donetsk dan, secara lebih luas, wilayah Donbas yang sangat dihargai oleh Putin. Kota kembar Sloviansk dan Kramatorsk terletak di sebelah utara Konstantinivka. Kota terakhir hanya berjarak 22 km. Penilaian awal kami tentang taruhan buruk Rusia adalah mereka merasa harus mengirim lebih banyak tentara dan pasokan ke salah satu atau kedua front ini untuk memperkuat front-front itu untuk serangan-serangan mendatang. Ada juga kemungkinan bahwa Rusia mengambil risiko itu untuk menyelamatkan beberapa tentaranya. Seperti telah disebutkan, berkendara dekat zona maut yang terus meluas dan dipenuhi drone biasanya berarti hukuman mati. Kendaraan mudah jadi target, sehingga Rusia lebih banyak memakai strategi infiltrasi dengan tentaranya berjalan kaki melewati zona maut. Berbahaya, tapi tentara lebih kecil dari kendaraan, membuat mereka lebih sulit untuk ditemukan. Tentara juga bisa bersembunyi di parit dan bunker, sehingga berpotensi menghindari drone Ukraina. Masalah Rusia adalah strategi infiltrasi yang berhasil pada tahun 2025 ketika zona maut kedalamannya kurang dari 12 km menjadi tidak layak lagi pada tahun 2026. Menurut Business Insider, mantan Menteri Pertahanan Ukraina Mikhailo Fedorov menyatakan tentara Rusia kini harus berjalan sekitar 30 km dengan perlengkapan tempur penuh untuk mencapai garis depan. Itu akibat perluasan zona maut. Banyak dari mereka hancur oleh drone sebelum tiba di medan perang, membuat serangan Rusia di garis depan jauh lebih lemah dari yang dibutuhkan Putin. Itulah sebabnya mereka begitu putus asa. Inilah alasan Rusia membuat taruhan konyol itu. Ada kemungkinan lain terkait bencana konvoi Rusia. Mungkin tujuannya agar tentara tak perlu perjalanan panjang dan berbahaya ke garis depan. Namun Rusia juga menunjukkan mereka tidak peduli berapa banyak tentaranya yang selamat dalam perjalanan seperti ini, selama ada beberapa yang sampai ke tempat tujuan mereka. Mengirim kendaraan berarti mempertaruhkan uang. Itu lebih berharga bagi Putin daripada nyawa prajuritnya yang cuma jadi umpan meriam. Mungkin Rusia sedang mempersiapkan sesuatu yang jarang mereka lakukan belakangan ini, sebuah serangan bermekanisasi terhadap posisi Ukraina. Kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa ada begitu banyak mobil biasa di dalam konvoi jika Rusia sedang bersiap untuk melakukan serangan? Sebenarnya itu tidak mengejutkan. Selain kerugian besar kendaraan lapis baja yang sudah kami sebutkan sebelumnya, Rusia telah tercatat menggunakan kendaraan sipil untuk menyerang posisi Ukraina sejak Maret 2025. Pada saat itu, mobil dan kendaraan segala medan yang terlihat dalam konvoi Donetsk Ring Road menyumbang sekitar 70% dari seluruh kerugian Rusia menurut laporan Forbes. Tampaknya bagi Rusia, selama itu memiliki roda, maka kendaraan tersebut bisa digunakan untuk melancarkan serangan. Kita tidak bisa menutup kemungkinan Rusia memakai 50 kendaraan
yang baru dihancurkan Ukraina untuk menyerang Toretsk atau Konstantinivka. Serangan seperti ini adalah modus negara yang kekurangan peralatan. Tapi hal ini tak mengubah satu fakta sederhana. Apa yang dilakukan Rusia sangat bodoh. Dan itu bukan hanya bodoh, karena keunggulan drone FPV Ukraina yang jelas, puluhan hingga ratusan kilometer dari garis depan. Kini generasi baru drone serangan jarak menengah Ukraina berhasil melawan konvoi Rusia. Seiring zona maut di garis depan meluas hingga 50 km, karena kemajuan teknologi drone FPV, zona maut bagi kendaraan adalah area di mana Ukraina bisa menyerang kendaraan Rusia, mencapai kedalaman hingga 200 atau 300 km. Angkanya membuktikannya. Dalam sebuah postingan X, analis militer Clement Molan menunjukkan bahwa Ukraina menghantam 240 truk dan kendaraan Rusia selama minggu pertama bulan Juli, rata-rata terdapat 34 serangan per hari. Itu peningkatan besar dibandingkan Juni yang sudah mengesankan, di mana Ukraina menghancurkan 586 kendaraan dengan rata-rata harian 19,5. Itu jauh lebih baik dari yang Ukraina lakukan di awal tahun. Rata-rata harian hanya sedikit di atas 1 pada April. Berapa banyak lagi tanda yang dibutuhkan Rusia sebelum menyadari bahwa mereka akan mengambil pertaruhan yang sangat buruk di jalan lingkar Donetsk. Mengirim konvoi ke jalan itu pada awal 2026 sudah beresiko tinggi. Ini karena kendaraan itu sudah dalam jangkauan drone FPV Ukraina. Tambahkan drone serangan jarak menengah ke situasinya, dan hasilnya seperti yang kita lihat. Pemusnahan total kendaraan-kendaraan itu yang takkan pernah sampai tujuan Rusia setelah terdeteksi. Sekarang, dua pertanyaan tersisa. Apa yang bisa dilakukan Rusia untuk meningkatkan peluang keberhasilan langkah beresiko mereka di Donetsk ke depan? Berbicara tentang Donetsk, apa arti kegagalan memalukan ini dan peristiwa lain di wilayah itu? Berarti apa untuk tujuan Putin mengklaim Donbas? Kita mulai dengan pertanyaan pertama. Karena Rusia telah berupaya melindungi kendaraannya dari drone Ukraina, ternyata langkah-langkah ini tidak mencakup mengemudi malam hari. Itu terlalu masuk akal. Seperti disorot Euromaidan Press, sangkar anti-drone yang biasa ada di tank Rusia kini juga terpasang di truk. Banyak konvoi juga dikawal oleh tim pertahanan bersenjata yang seharusnya menembak jatuh drone dari udara. Kedua pendekatan itu tidak berhasil. Tim pertahanan ini hanya efektif jika tembakannya akurat, namun itu sulit dilakukan dari kendaraan bergerak. Mereka bisa disingkirkan oleh drone yang sedang mereka deteksi. Soal sangkar itu, kelemahannya pada truk sama seperti pada tank. Harus ada kompromi besar, karena kecepatan berkurang saat berat bertambah. Truk dengan sangkar pelindung lebih terlindungi, namun jadi lebih lambat dan mudah terkena. Memang, Ukraina membuat masalah konvoi Rusia semakin parah karena sekarang mereka dapat meluncurkan lebih banyak drone daripada sebelumnya. Drone yang dibantu AI telah mencapai medan perang dengan beberapa unit harganya hanya sekitar $6.000 per unit. Dengan bantuan quadcopter FPV seharga sekitar $500 per unit, mudah melihat Ukraina bisa meluncurkan serangan berkelompok seperti ini yang mampu mengalahkan pertahanan udara bergerak, kemudian menerobos sangkar pelindung pada beberapa kendaraan yang ingin Rusia lindungi. Jika masih ragu soal dominasi drone Ukraina, baik jumlah maupun efektivitas serangan, semua itu ditepis oleh laporan pada 17 Juli di Kiev Independent yang menyatakan unit drone Ukraina menyerang lebih dari 1 juta target pada paruh pertama 2026. Pada periode itu, Ukraina hampir menggandakan jumlah serangan bulanan karena Ukraina berhasil melakukan 105.800 serangan drone yang sudah mengesankan pada bulan Januari, yang kemudian meningkat menjadi 200.218 serangan pada bulan Juni. Volume sangat penting bagi Ukraina sekarang. Dari angka-angka ini, jelas bahwa Rusia harus menunggu sangat lama jika berharap serangan drone Ukraina akan melambat. Tidak akan. 1 juta target di semester awal 2026. Sudah belajar dari itu. 50 kendaraan dalam misi bunuh diri ke jalan lingkar Donetsk baru mengetahuinya. Soal Donetsk, Rusia juga kurang berhasil di sana, yang menjelaskan keputusasaan konvoi itu sejak awal. Menjelang akhir Juni, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan Putin memberi tenggat jatuhnya Donetsk. Sekali lagi, yang ke-15. Menurut Zelensky, sejak Rusia memulai invasi skala penuh ke Ukraina, Putin ingin pasukan Rusia merebut Donetsk sebelum Desember berakhir, yang tampaknya tugas mustahil. Saat sebagian besar sabuk benteng masih berdiri, Ukraina masih memiliki kendali tembakan di zona abu-abu dan wilayah pendudukan yang mengakibatkan misalnya seluruh konvoi dimusnahkan. Zelensky menyebut tenggat baru ini sebagai bukti delusi Putin. Dan dia benar, saat Putin menuntut Donetsk pada akhir Desember, pasukannya justru hancur lebur di wilayah tersebut. Dalam laporan 14 Juli, RBC Ukraine mengungkapkan bahwa Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Ukraina, Oleksandr Syrskyi, mengatakan Rusia kehilangan lebih dari 400 tentara untuk setiap kilometer persegi yang direbut di Donetsk. Perhitungan cepat Sirka kasar menunjukkan bahwa Rusia harus mengorbankan sekitar 2,4 juta tentara
untuk merebut sekitar 6.000 km persegi wilayah Donetsk yang masih berada di tangan Ukraina. Tak heran Rusia makin putus asa sampai mengirim konvoi mudah dilacak ke jalan lingkar yang sudah dilarang komandannya. Rusia butuh tentaranya di garis depan, bukan tewas di garis belakang, agar punya peluang merebut Donetsk. Namun mungkin penghinaan terbesar dan bukti paling jelas bahwa tenggat waktu Donetsk dari Putin itu konyol, datang dari Institute for the Study of War atau ISDP. Setiap hari, ISW merilis laporan yang melacak serangan Rusia di Ukraina. Laporan ini sering memuat perkiraan kapan Rusia akan menguasai wilayah penting seperti Donetsk. ISW merilis salah satu laporan ini pada tanggal 14 Mei. Mereka mengungkapkan salah satu pembuat prediksi paling akurat di dunia tak lagi bisa memprediksi masa depan Rusia di Donetsk. ISW tidak lagi siap untuk memprediksi kapan pasukan Rusia mungkin merebut Donetsk, termasuk sabuk benteng. Karena melambatnya laju kemajuan Rusia dan sulitnya medan yang dikuasai Ukraina di Donetsk, membuat tidak jelas apakah Rusia mampu merebut wilayah tersebut sama sekali. Kata ISDE, kecaman keras atas kegagalan total pasukan Rusia memenuhi tuntutan Putin di Donetsk. Reaksi Rusia terhadap semua ini, ya, apa yang Anda harapkan? Rusia belum mengakui kehilangan 50 kendaraan di jalan lingkar Donetsk. Sebaliknya, Rusia justru semakin menegaskan klaimnya bahwa mereka membuat kemajuan besar di Donetsk. Pada 15 Juli, National Interest melaporkan bahwa Rusia kini mengklaim telah merebut Konstantinivka. Klaim itu berasal dari Kepala Staf Umum Rusia, Valery Gerasimov, yang memiliki rekam jejak sering mengklaim bahwa permukiman telah direbut. Padahal kenyataannya, Rusia hanya berhasil menyusupkan beberapa pasukan saja. Kementerian Pertahanan Inggris membantah klaim tersebut dan menyatakan, paling banter, Rusia menguasai sekitar setengah wilayah perkotaan Konstantinivka. Masih butuh waktu lama sebelum kota itu sepenuhnya dikuasai Rusia. Meski begitu, kabar tentang apa yang disebut kemenangan ini terus diteteskan seperti madu ke telinga Putin. Dia lebih dari rela hidup di dunia fantasinya, di mana penaklukan Donetsk pada akhir Desember mungkin terjadi. Konvoi mobil rusak di jalan lingkar Donetsk adalah salah satu contohnya. Putin mungkin tak pernah tahu konvoi ini sudah hancur. Dia tidak tahu kenyataan di Donetsk karena dikelilingi penjilat seperti Gerasimov yang hanya mengatakan apa yang ingin didengarnya. Ukraina tidak akan peduli. Mereka baru saja meraih kemenangan besar lagi yang telah menggagalkan serangan apapun yang telah direncanakan Rusia di Donetsk. Jalan lingkar itu sudah jadi kuburan. Jika komando Rusia cerdas, mereka tak akan mengambil risiko bodoh seperti ini lagi dalam waktu lama. Tapi siapa yang mau kita tipu? Selama beberapa dekade, hampir semua orang sepakat bahwa uang adalah sumber daya terpenting di dunia militer. Tentara yang didanai dengan baik akan selalu memiliki keunggulan dibandingkan mereka yang memiliki dana lebih sedikit. Negara-negara yang memiliki banyak uang untuk dibelanjakan akan selalu lebih kuat daripada mereka yang memiliki anggaran pertahanan terbatas. Dan aset-aset termahal akan selalu mengungguli alternatif yang lebih murah dan sederhana. Sejak tahun 2022, Ukraina telah menulis ulang semua aturan tersebut. Meskipun bertarung dengan kekuatan lebih kecil, dengan sumber daya dan dana jauh lebih sedikit dari lawannya, mereka selalu melawan segala prediksi. Mereka mengalahkan Rusia dalam strategi dan taktik, mengubah konflik yang seharusnya cepat selesai menjadi perang lebih dari 4 tahun, tanpa tanda-tanda berakhir seperti harapan Kremlin. Dan pasukan Kiev baru saja menunjukkan contoh sempurna efisiensi biaya militer, menggunakan aset senilai $500 untuk menghancurkan pesawat bernilai jutaan dolar, menyampaikan pesan yang mengancam akan menghancurkan fondasi yang menjadi dasar seluruh mesin perang Rusia. Kita sudah sering mendengar cerita seperti ini. Ukraina telah membangun reputasi luar biasa sebagai salah satu kekuatan militer paling efisien di dunia, berulang kali memakai peralatan yang relatif terjangkau untuk mengacaukan, merusak dan menghancurkan aset Rusia yang nilainya jauh lebih mahal. Mereka berulang kali memakai drone murah untuk menyerang kapal, pesawat, kendaraan lapis baja, dan infrastruktur musuh. Dan Ukraina baru saja melakukannya lagi, menghasilkan satu lagi kekalahan yang sangat memalukan bagi para komandan Rusia untuk direnungkan saat mereka sekali lagi memulihkan diri dari kekalahan itu. Insiden itu terjadi pada pagi hari, tanggal 15 Juli, di dekat Vyazova di Oblast Belgorod, Rusia. Aksi ini dilakukan oleh Brigade Sistem Tak Berawak Terpisah ke-427 Ukraina dengan nama sandi Rarog. Seperti dikonfirmasi, Komandan Pasukan Sistem Tak Berawak Angkatan Bersenjata Ukraina, Robert Brobdy, yang lebih dikenal dengan nama sandi Magyar. Magyar menjadi wajah operasi drone Ukraina dan kerap menjadi salah satu yang pertama membagikan detail serangan UAV negara itu dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa jam usai serangan, dia mengunggah video yang memperlihatkan kejadian tersebut.
Video singkat ini menunjukkan helikopter Rusia terbang di atas ladang, sementara drone Ukraina mendekat dari belakang. Drone itu terbang sejajar helikopter sesaat, lalu naik dan menabraknya dari atas, menabrak baling-balingnya. Ini bukan helikopter sembarangan, itu adalah Mi-28, sebuah helikopter serang militer berat. Segala cuaca, siang malam, anti lapis baja yang berasal dari masa Uni Soviet. Helikopter ini pertama kali diproduksi pada awal 1980-an, tetapi baru resmi diperkenalkan ke dinas militer pada tahun 2009 karena kombinasi berbagai faktor dan penundaan yang terkait dengan persaingan kontrak militer serta runtuhnya ekonomi Uni Soviet. Namun, jangan biarkan lamanya pengembangan Mi-28 menipu Anda. Ini adalah alutsista yang benar-benar serius dengan panjang lebih dari 55 kaki atau 17 meter. Dengan tinggi 12,5 kaki atau 3,8 meter dan bentang sayap 16 kaki atau 4,88 meter. Pesawat ini memiliki berat maksimum saat lepas landas sebesar 11.500 kg atau lebih dari 25.000 pon dan dapat membawa hingga 1.720 liter atau 450 galon ES bahan bakar di tangki internal, ditambah lagi 571 liter atau 151 galon di tangki tambahan. Ditenagai oleh sepasang mesin turboshaft Klimov VK 2500 dengan tenaga 2.194 tenaga kuda. Helikopter ini dapat mencapai kecepatan jelajah yang mengesankan, yaitu 270 km per jam, 170 mil per jam, dan kecepatan maksimum sekitar 320 km per jam, atau 200 mil per jam jika diperlukan. Dengan jangkauan hingga 435 km atau 270 mil dan daya tahan selama 2 jam, Mi-28 dirancang khusus untuk misi serangan. Helikopter ini punya daya tembak cukup untuk mengancam asep di jalurnya. Helikopter ini dilengkapi dengan turret NPPU-28 yang terpasang di dagu dengan meriam otomatis Spunov 2A42 kaliber 30 mm yang dapat menembakkan antara 200 hingga 800 peluru per menit dengan jangkauan efektif sejauh 1.500 meter atau 4.900 kaki untuk kendaraan darat dan 2.500 meter atau 8.200 kaki untuk target di udara. Meriam ini juga dapat menembakkan berbagai jenis peluru, termasuk peluru penembus baja, peluru sabot lepas, dan peluru pembakar berdaya ledak tinggi. Selain itu, Mi-28 dilengkapi dengan hingga 16 rudal supersonik Ataka. Dengan berbagai jenis hulu ledak, termasuk opsi anti-tank peledak tinggi, varian termobarik, dan hulu ledak batang yang mengembang, opsi-opsi ini memungkinkan Mi-28 menyerang berbagai target, dari tank tempur utama dengan lapis baja reaktif eksplosif hingga infanteri, bangunan, bunker, dan helikopter lainnya. Mi-28 juga dapat dilengkapi dengan berbagai persenjataan tambahan, termasuk rudal udara ke udara dan udara ke permukaan, serta bom udara, menjadikannya salah satu aset paling fleksibel yang dimiliki oleh Angkatan Udara Rusia. Rusia rutin memakai helikopter ini selama perang dengan Ukraina. Pada awal konflik pada tahun 2023, ada banyak laporan mengenai helikopter serang Mi-28 yang dikerahkan di lokasi garis depan, dilengkapi rudal anti-tank baru untuk melawan kendaraan lapis baja Ukraina yang terus bertambah. Bekerja bersama model lain seperti Ka-52. Mi-28 terbukti efektif merusak dan menghancurkan tank tempur utama Ukraina, kendaraan tempur infanteri, serta benteng yang diperkuat. Ada juga laporan bahwa pasukan Rusia menggunakan helikopter ini sebagai pemburu drone. Beberapa unit terlihat mengejar dan menembak jatuh drone pengintai serta drone serangan satu arah Ukraina, meski tingkat keberhasilannya terbatas. Singkatnya, Mi-28 secara luas dianggap sebagai salah satu helikopter serang terbaik di dunia saat ini. Helikopter-helikopter itu adalah aset berharga bagi pasukan Kremlin. Dan meskipun mereka mungkin tidak sering menjadi berita utama seperti drone dan rudal, mereka telah memainkan peran penting dalam konflik sejauh ini. Karena itu, setiap kali Ukraina berhasil merusak atau menghancurkan pesawat ini, itu menjadi peristiwa besar. Menurut kelompok intelijen sumber terbuka Oryx, pasukan Ukraina telah berhasil melakukannya setidaknya 20 kali selama perang sejauh ini. 20 Mi-28 telah dikonfirmasi mengalami kerusakan parah atau benar-benar hancur, meskipun angka sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi. Karena ada kasus aset Rusia dimusnahkan, namun tak ada bukti pasti untuk mengkonfirmasi kehancurannya. Namun pada kasus ini, buktinya jelas terlihat di video. Saat kita melihat drone itu mengunci sasarannya hanya beberapa milimeter dari baling-baling helikopter, sebelum layar gelap. Namun yang paling mencengangkan dari cerita ini adalah tipe drone yang digunakan Ukraina. Menurut beberapa laporan berita dan siaran pers dari produsen drone Ukraina Skyfall, drone yang dimaksud tidak lain adalah salah satu unit Shrike 10 FPV milik Skyfall sendiri. Shrike 10 adalah drone serang taktis yang sangat efektif dan luar biasa murah dengan rangka berukuran 10 inci,
dan kemampuan membawa muatan hingga 3,6 kg atau sekitar 6,6 pon. Ini termasuk dalam keluarga drone Strike yang telah masuk dalam jajaran drone yang paling banyak digunakan dalam perang Rusia-Ukraina sejauh ini. Mereka memiliki jangkauan terbang hingga 30 km atau 18,6 mil dan kecepatan maksimum 120 km per jam atau 75 mil per jam. Ketinggian maksimum sekitar 800 meter atau 2.600 kaki dan durasi terbang total hingga 15 menit. Namun tanpa diragukan lagi, aspek paling mengesankan dari Strike 10 adalah harganya. Drone ini diperkirakan seharga $500 per unit. Dalam beberapa kasus, drone ini dapat dibuat dengan harga lebih murah, sekitar $400 menurut produsennya. Berkat biaya produksi Strike yang murah, Ukraina dapat dengan mudah membuat dan mengerahkan ribuan drone ini tanpa harus khawatir menghabiskan banyak uang dalam prosesnya. Cerita ini menunjukkan drone-drone ini mungkin murah, tetapi mereka sangat mampu menghancurkan target yang jauh lebih besar dan jauh lebih berharga. Mi-28 misalnya diperkirakan berharga antara 15 hingga 19 juta dolar per unit. Drone $500 melawan helikopter $19 juta. Drone keluar sebagai pemenang. Untuk efisiensi biaya tidak ada yang menandingi. Dan yang gila adalah ini bahkan bukan pertama kalinya hal ini terjadi. Hampir skenario yang sama persis terjadi kembali pada bulan September 2025. Lalu, sekali lagi, muncul laporan tentang pilot drone Ukraina yang berhasil menyerang dan menghancurkan helikopter Rusia menggunakan drone FPV sederhana. Komandan pasukan sistem tak berawak, Magyar, kembali membagikan berita itu secara online melalui Telegram. Helikopter Mi-8 dihancurkan oleh pilot Brigade ke-59 pasukan sistem tak berawak dengan drone FPV. Magyar juga membagikan video serangan, klip 30 detik yang jelas menunjukkan drone menabrak pesawat, memicu ledakan seketika saat helikopter itu terbakar dan jatuh darurat di tengah kepulan asap tebal. Detail selanjutnya mengungkapkan bahwa pesawat yang dimaksud sebenarnya adalah helikopter angkut Mi-8, bukan Mi-28. Namun nilainya masih di atas $10 juta. Dan sekali lagi, kru drone Ukraina mengandalkan drone FPV seharga $500 yang kemudian dikonfirmasi sebagai Strike 10. Untuk mencapai hasil ini, sebelum membahas dampaknya bagi Ukraina dan Rusia, acara militer akan memberi gambaran menyeluruh, bukan sekedar berita utama. Tekan subscribe untuk tetap selangkah lebih maju. Kisah ini bukan hanya tentang satu drone dan satu helikopter. Ini adalah gambaran kecil dari seluruh perang. Ini adalah simbol dari seperti apa konflik ini sekarang dan jurang pemisah yang dalam antara strategi dan doktrin masing-masing pihak. Selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, militer Rusia telah terobsesi dengan pengeluaran. Sejak masa Uni Soviet hingga rezim Vladimir Putin di abad ke-21, negara ini secara konsisten berfokus pada pengeluaran uang dalam jumlah yang selangit untuk inovasi-inovasi terdepan di dunia. Berkali-kali di pameran militer dan parade di lapangan merah, tentara Putin berulang kali memamerkan proyek-proyek terbarunya yang bernilai jutaan dolar, mulai dari tank tempur utama yang besar hingga rudal-rudal raksasa yang dapat terbang lebih cepat dan lebih jauh dibandingkan pendahulunya. Inilah cara utama Rusia menunjukkan kekuatannya selama beberapa generasi. Rusia membelanjakan lebih banyak dan membangun persenjataan yang lebih besar daripada hampir semua negara lain untuk menakut-nakuti lawannya. Selama bertahun-tahun, strategi ini tampak berhasil. Bahkan beberapa kekuatan militer terkuat di dunia pun bisa dimaklumi merasa takut untuk memusuhi Kremlin dan menghadapi murka mesin perang Rusia yang masif. Saat Putin memerintahkan invasi penuh ke Ukraina pada 2022, dunia secara logis memperkirakan bahwa militer Rusia akan mengamuk melintasi negara itu, menghancurkan semua perlawanan yang mungkin bisa dikerahkan Kiev. Tentu saja, seperti yang kita ketahui sekarang, itu bukan yang terjadi karena Ukraina menggunakan strategi yang berbeda. Mereka tidak mengandalkan tank terbesar dan rudal terbaik. Bahkan dengan dukungan finansial dari sekutu-sekutu baratnya, Ukraina tidak memiliki dana untuk menandingi anggaran militer Rusia yang terus berkembang. Jadi mereka harus menemukan cara yang jauh lebih murah untuk mempertahankan diri. Mereka harus melakukan hal yang tampaknya mustahil untuk melawan dan menetralkan kekuatan militer terkuat kedua di dunia dengan hanya sebagian kecil dari anggarannya. Mereka harus mencari cara untuk menghentikan rudal bernilai jutaan dolar dengan pertahanan udara yang hanya bernilai puluhan ribu. Untuk menghentikan banyak drone tanpa persediaan rudal pencegat yang melimpah, untuk memusnahkan kelompok serangan mekanis besar dengan ranjau dan roket anti-tank yang relatif sederhana. Bagi sebagian besar negara, tantangannya terlalu besar. Banyak yang gagal di rintangan awal. Gagal menghentikan laju Rusia yang terus-menerus, tapi tidak Ukraina. Ukraina berani percaya pada hal yang mustahil dengan kegigihan, tekad, dan jam-jam kerja keras tanpa henti. Mereka berhasil mewujudkannya. Sekarang mereka menuai hasilnya. Serangan baru-baru ini terhadap helikopter Mi-28
hanyalah satu dari ratusan serangan lain. Dengan setiap minggu yang berlalu, laporan baru terus muncul tentang drone Ukraina yang berhasil menghancurkan aset Rusia yang jauh lebih besar dan lebih bernilai. Namun, ini tidak selalu soal UAV seharga $500 yang menghancurkan pesawat senilai $19 juta. Kadang, drone $5.000 bisa hancurkan radar $1 juta, atau drone pengebom Babi Yaga seharga $25.000 menewaskan belasan tentara musuh, atau kawanan yang terdiri dari puluhan drone meledakkan kilang minyak Rusia menyebabkan kerugian finansial yang tak terhitung bagi Kremlin. Angkanya bervariasi, tapi hampir selalu menguntungkan Ukraina pada tanggal 15 Juli. Sebagai contoh, Majar kembali menggunakan Telegram untuk membagikan kabar bahwa unit drone Ukraina berhasil menyerang setidaknya 20 kapal Rusia yang berlayar melintasi Laut Azov. Kapal-kapal ini yang dilaporkan merupakan bagian dari armada bayangan Rusia. Digunakan Moskow untuk menghindari sanksi dan mengekspor minyak serta sumber daya ke seluruh dunia, termasuk 17 kapal tanker minyak, 2 kapal tanker LNG, dan 1 kapal tunda. Magyar juga membagikan bukti video kapal-kapal yang diserang lewat kompilasi klip drone FPV mengincar target. Dia tidak merinci jenis drone yang digunakan. Persenjataan Ukraina sangat beragam, sehingga sulit mengetahui unit yang dipakai dalam serangan tertentu. Namun banyak yang hanya memerlukan biaya ribuan dolar atau bahkan lebih murah untuk dibuat. Drone-drone itu terus digunakan menyerang target yang nilainya jauh lebih mahal. Semakin sering serangan ini terjadi, semakin merugikan Rusia karena Ukraina memakai alat sederhana dan murah untuk menimbulkan kerugian hingga miliaran dolar. Bagi Kremlin, hal ini tak bisa dipertahankan dan itulah intinya. Selama setahun terakhir, Ukraina jelas menyadari bahwa perang ini tidak akan dimenangkan di garis depan. Perang ini tak bisa dimenangkan hanya dengan melawan Rusia secara langsung dan menghancurkan banyak tank serta pasukan, karena Kremlin selalu memiliki lebih banyak tenaga dan aset cadangan yang siap menggantikan yang telah dilumpuhkan. Perang ini akan ditentukan di sektor keuangan. Jika Ukraina bisa membuat konflik ini semahal mungkin bagi Rusia, Kremlin pada akhirnya mungkin tidak punya pilihan lain selain menarik pasukannya dan merundingkan perjanjian damai. Cara paling efisien melakukannya bukan dengan rudal mahal atau kendaraan lapis baja, tetapi dengan drone. Jadi, tidak mengherankan jika Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky baru saja mengumumkan niatnya untuk menggandakan kapasitas produksi drone Ukraina dalam 12 bulan ke depan. Selama perayaan terbaru Hari Kenegaraan Ukraina di Kiev, Zelensky mengakui dirinya terkejut dengan cepatnya peningkatan produksi sektor pertahanan negaranya. Saya ingat saat pertama kali mengumumkan rencana negara memproduksi 1 juta drone per tahun. Banyak skeptisisme di Ukraina dan luar negeri. Kini kita bisa bilang bahwa kita memproduksi 10 juta drone per tahun. 10 juta dan akan ada 20 juta. Angka itu juga disebutkan oleh Wakil Menteri Pertahanan Negara itu, Tuan Slavbani, yang baru-baru ini menyampaikan ke Majelis Parlementer NATO bahwa industri pertahanan Ukraina mampu memproduksi 20 juta drone per tahun selama mendapat pendanaan dan dukungan memadai dari Sekutu Barat. Banik menambahkan, sektor pertahanan bisa memproduksi ribuan rudal untuk serangan jarak jauh dan pertahanan udara, dan mengajak Sekutu terus berinvestasi di negara itu demi mendukung ambisinya. Banyak negara telah menanggapi seruan tersebut. Jerman misalnya baru-baru ini mengumumkan paket pendanaan sebesar 90 juta euro atau 103 juta dolar, khususnya untuk membantu Ukraina memperoleh lebih banyak drone serang Skyfall yang sama yang menghancurkan helikopter Mi-8 pada September 2025 dan Mi-28 beberapa hari yang lalu. Paket tersebut mencakup biaya untuk 50.000 drone tempur FPV ini. Pasukan UAV siap siaga untuk menggempur target Rusia dengan serangan hebat. Masing-masing berpotensi menghancurkan helikopter, kendaraan lapis baja, artileri, benteng pertahanan, dan personel musuh. Kabar baik soal serangan itu belum berhenti di situ. Pada Maret awal tahun ini, Skyfall jadi sorotan setelah Shrike 10 Fiber miliknya meraih juara pertama di kompetisi dominasi drone Angkatan Darat AS Serikat, mencapai skor hampir sempurna, yaitu 99,3 dari total 100 poin. Yang mungkin tes di Fort Benning, Georgia AS ini melibatkan perwakilan Angkatan Darat Ari Sikalaja yang menilai kualitas dan performa tiap sistem dalam simulasi pertempuran. Jadi, Shrike bukan cuma sangat terjangkau,
Ini juga salah satu drone militer serbaguna terbaik saat ini, mendapat persetujuan resmi militer Amerika Serikat. Dan ini hanyalah salah satu bagian dari apa yang dengan cepat menjadi pasukan drone terbaik di planet ini. Pasukan ini mencakup inovasi unggulan seperti drone serang jarak jauh Liochi, interceptor Sting Wild Hornets, pembom Baba Yaga, Firepoint FP1, dan bahkan drone permukaan tanpa awak untuk serangan ke target angkatan laut seperti Magyara V5 dan V7. Mereka sangat bervariasi dalam ukuran, kecepatan, desain, dan kemampuannya. Semuanya menawarkan potensi nilai luar biasa dibanding biayanya. Dan itu mungkin adalah bagian yang paling penting dari semuanya. Karena harga drone-drone ini yang murah memungkinkan Ukraina membuatnya dengan mudah dan memastikan bahwa setiap serangan yang berhasil bernilai jauh lebih besar. Ukraina tidak hanya memakai aset tanpa awak di udara dan air untuk menimbulkan kekacauan bagi Kremlin. Tonton video ini untuk melihat bagaimana pasukan robot darat Kiev yang makin kuat menciptakan kekacauan di zona-zona maut di garis depan. Bayangkan tinggal di Moskwa ya. Kini tahun-tahun yang Anda nikmati di tengah kemewahan Rusia. Putin mengatakan Anda akan selalu aman. Tidak ada yang bisa menyerang ibu kota Rusia. Bahkan setelah dia memulai perang gilanya di Ukraina, Putin meyakinkan Anda bahwa Moskow tidak akan pernah tersentuh. Ukraina tidak akan bisa melakukannya. Betapa zaman telah berubah. Ukraina kembali menghantam Moskow dengan keras. Putin tidak bisa melindungi ibu kotanya saat drone berterbangan, bom-bom berjatuhan, dan pertahanan udara yang seharusnya tidak bisa ditembus, kini berlubang-lubang seperti keju Swiss. Kami menuju ke kota kecil Noginsk, terletak sekitar 50 km dari Kremlin. Kota ini tampak biasa saja, agak membosankan, tapi di Noginsk tersembunyi fasilitas penyimpanan minyak untuk ibu kota. Hal ini menjadikan kota ini target Ukraina. Ukraina benar-benar menghantam target itu tepat di tengah. Pada 18 Juli, berita tersebar bahwa drone Ukraina berhasil mengenai langsung depot minyak Noginsk. Rusia tak bisa menyembunyikan serangan itu. Memang tidak bisa. Gubernur wilayah Moskow, Andrei Vorobyov, telah mengkonfirmasi bahwa wilayah terpenting Rusia diserang drone dari Ukraina. Ini berbeda dari taktik Rusia yang biasanya pura-pura tak terjadi apa-apa. Tapi jika melihat rekamannya, Anda akan tahu alasannya. Di mana ada asap, di situ ada api. Dan ada banyak sekali asap yang mengepul dari depo minyak di Noginsk. Astra dan Excelanova Plus, yang keduanya merupakan andalan pelaporan independen dari dalam Rusia yang mengungkapkan realitas setelah serangan drone Ukraina, telah membagikan video dan foto dari lokasi. Pada pagi hari, tanggal 18 Juli, para saksi mata mempublikasikan rekaman yang menunjukkan kebakaran dan ledakan. Seorang analis Osint Astra menentukan bahwa fasilitas yang terbakar adalah depo minyak Noginsk di wilayah Moskow. Astra menyatakan saat mereka membagikan video asap tebal membumbung dari depo itu bersama dengan gambar yang sudah diberi geolokasi yang menunjukkan dengan tepat apa yang dihantam oleh Ukraina. Excalibur Plus menyampaikan pernyataan lebih singkat. Fasilitas penyimpanan minyak Noginsk terus terbakar, kata media tersebut, bersamaan dengan membagikan 3 video yang memperlihatkan asap dan api membumbung ke langit. Hal ini tak bisa disembunyikan dari warga kota kecil. Warga Noginski pasti sudah mendengar suara drone dan melihat pertahanan udara Rusia gagal dan akan merasakan panas api jika berani mendekat ke depot minyak kota itu. Ukraina secara terbuka mengumumkan kemenangan terbarunya atas Rusia. Presiden Volodymyr Zelensky membagikan sebuah reel di Facebook, menampilkan lebih banyak rekaman asap dan beberapa video drone yang digunakan Ukraina. Hari ini, sanksi jarak jauh kami berhasil di 3 wilayah di wilayah Rusia, serta di tanah kami yang sementara diduduki dan di laut. Presiden Ukraina berseru lantang. Dia juga memberi kami sedikit petunjuk. Bukan hanya Noginsk yang diserang Ukraina. Operator drone Ukraina jarang hanya fokus pada satu target. Fasilitas lain juga telah terbakar. Salah satu fasilitas yang terlalu dekat dengan Kremlin membuat Putin dan kroninya tak nyaman. Kita akan bahas fasilitas lain nanti, tapi depot minyak Noginsk jadi target penting karena beberapa alasan. Media United 24 melaporkan bahwa Noginsk memiliki 24 tangki penyimpanan bahan bakar dengan kapasitas gabungan sebesar 11.500 meter kubik. Bahan bakar itu yang mencakup solar, bensin, dan minyak tanah disimpan sambil menunggu dikirim ke pedagang dan pemasok di Moskow. Jadi kamu pasti sudah menebaknya. Ukraina baru saja melakukan serangan lagi yang membuat krisis bahan bakar Rusia menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Kebakaran di Noginsk akan membuat tangki bahan bakar kendaraan di seluruh Moskow kosong. Ukraina kembali membuktikan pada rakyat Putin bahwa ia tak mampu melindungi kota terpenting di Rusia. Putin juga gagal melindungi salah satu pusat logistik utama Rusia. Saat depot Noginsk terbakar, Ukraina mengincar target yang bisa dibilang lebih besar. Juga di dekat Moskow,
terdapat gudang logistik Wildberries terletak di kota Elektrostal, fasilitas besar seluas 188.000 meter persegi. Ini dimiliki oleh salah satu retail online terbesar di Rusia yang mengoperasikan pasar e-commerce besar yang agak mirip dengan Amazon meskipun dalam skala seluruh Rusia. Wildberries memiliki kegunaan sipil dan militer. Astra melaporkan penyecer memasok alat penyetel drone dan perlengkapan militer lain bersama produk konsumen yang dijual di seluruh Rusia. Sekarang sama seperti depo minyak Noginsk terbakar akibat serangan drone Ukraina hebat. Asap tebal dari gudang Wildberries melebihi yang terlihat di Noginsk, menandakan Ukraina telah menghancurkan sebagian besar gudang di Oblast Moskow. Total kerusakan masih dinilai. Namun, Euromaidan Press menyebutkan ada perkiraan sekitar 1,3 miliar dolar barang dagangan terbakar di Wildberries saat ini. Itu hasil yang cukup baik untuk drone jarak jauh dengan biaya jauh lebih rendah. Angka ini juga berasal dari saluran pemantauan Rusia, lapor Euromaidan Press. Penilaian Ukraina bisa saja menunjukkan kerugian yang lebih besar. Kita tahu Berries menjual peralatan militer, tapi pertanyaannya, kenapa lokasi ini? Alasan Ukraina menyerang gudang Wildberries terkait lokasinya. Elektrostyle berjarak sekitar 60 km dari Moskow. Jadi serangan di kota itu menegaskan kembali pesan yang ingin Ukraina sampaikan kepada Rusia bahwa pertahanan udara Moskow benar-benar gagal melindungi kota tersebut. Namun ada juga unsur balas dendam dalam serangan ini. Salah satu aspek yang kurang banyak diberitakan dari kampanye jarak jauh Rusia terhadap Ukraina adalah bahwa Rusia berulang kali menargetkan fasilitas serupa yang melayani militer dan rakyat Ukraina. Salah satu pengecer online utama milik Ukraina, Novoposcha, sering jadi target drone dan rudal Rusia sejak Putin memulai perangnya. Salah satu operator pos dan logistik terbesar di Ukraina, Novoposcha, memiliki gudang di seluruh Ukraina. Pada Oktober 2023, sebuah rudal Rusia menghantam terminal Novoposcha di Kurochits yang berada di Oblast Kharkiv. 6 karyawan tewas. 17 orang lainnya terluka dan ratusan paket hancur akibat rudal itu. Pada pertengahan 2026, Rusia mulai rutin menjadikan Novoposcha sebagai target. Pada 2 Juli, drone Shahid Rusia menyerang salah satu pusat penyortiran perusahaan di Zaporizhia. Keesokan harinya, lebih banyak drone Rusia menyerang pusat penyortiran lain di Dnipro. Dan serangan-serangan itu terus berdatangan. Serangan di terminal Novoposcha Kiev pada 5 Juli. Dan satu lagi di terminal Kryvyi Rih tak lama kemudian. Rusia juga telah menyerang cabang-cabang Novoposcha seperti yang terjadi di Chernihiv pada awal Juli dan di Kremenchuk pada 16 Juli. Rusia jelas berpikir bahwa mengganggu logistik sipil adalah strategi perang yang sah. Apa yang berlaku untuk Rusia juga berlaku untuk Ukraina. Kebakaran gudang Wildberries menunjukkan pada Putin bahwa usahanya melumpuhkan salah satu perusahaan pengiriman terbesar di Ukraina bisa mendapat balasan setimpal. Kita baru saja melihat pertahanan udara Moskow gagal total menghadapi drone Ukraina. Di balik masalah ini, ada masalah lain. Ini bukan pertama kalinya pertahanan itu gagal. Moskow telah menjadi target rutin bagi Ukraina. Serangan terbaru ini terjadi setelah serangan-serangan lain yang menunjukkan betapa rentannya kota terpenting Rusia saat ini. Pada Mei lalu, Ukraina melancarkan salah satu serangan drone terbesar mereka ke Rusia sejauh ini dengan serangan selama seminggu yang mengenai beberapa target utama di Moskwa, termasuk kilang yang memproduksi sebagian besar bahan bakar untuk penduduk Moskwa. Sebulan kemudian, kilang itu kembali diserang, menimbulkan kebakaran hebat hingga warga Moskwa mengeluhkan hujan hitam di jalan-jalan mereka. Inilah realitas baru bagi penduduk Moskwa di tahun 2026. Mereka seharusnya orang paling aman di Rusia. Mereka tidak lebih jauh dari Ukraina dibanding orang-orang di Siberia atau pelosok Rusia lain. Tapi mereka berada di Moskow, permata di mahkota Rusia, dikelilingi pertahanan udara sangat tebal, hingga seekor lalat pun tak bisa menembusnya. Putin meyakinkan mereka bahwa mereka akan aman. Namun ilusi itu kini hancur. Seperti kilang minyak, depot, dan gudang di Moskow yang terbakar setelah lebih banyak drone Ukraina menghantamnya secara langsung. Moskow sudah tidak aman lagi. Sekarang Moskow adalah target. Untuk memahami pentingnya, kita harus mendalami mitos pertahanan udara Moskow, menjelaskan mengapa upaya Putin melindungi ibu kota Rusia selalu gagal. Tapi sebelum kita lanjut, ini adalah acara militer. Jika Anda ingin wawasan seperti ini, pastikan Anda sudah berlangganan ke saluran ini. Kami membahasnya seperti ini setiap minggu. Jadi, pertahanan udara Moskow, apa yang sebenarnya terjadi? Itulah pertanyaan yang akan terlintas di benak jutaan warga Moskow saat melihat laporan fasilitas penting di kota mereka yang terbakar. Ketidakpercayaan dalam pertanyaan itu memang wajar karena Moskow
seharusnya dilindungi oleh lapisan-lapisan pertahanan udara yang mencegah hal seperti ini terjadi. Lapisan-lapisan pertahanan ini disebut cincin besi. Moskow selalu dijaga dengan baik, tetapi sejak Mei 2025, Rusia terlihat memperkuat pertahanan udaranya dengan posisi pertahanan udara baru yang dipasang di sepanjang jalan lingkar pusat kota dan cincin beton yang sejajar dengan jalan tersebut. Pertahanan itu berjarak sekitar 50 km dari Moskow. Ironisnya, jaraknya hampir sama jauhnya dari kota itu dengan target-target yang diserang Ukraina pada 18 Juli. Setahun berselang, Rusia tetap memperkuat cincin besi. Menjelang parade hari kemenangan yang suram ini, Rusia enggan memamerkan peralatan militernya karena khawatir Ukraina akan menyerangnya. Kiev Post melaporkan puluhan menara pertahanan udara didirikan di sekitar ibu kota Rusia. Totalnya ada 43. Semuanya telah dibangun selama 12 bulan sebelumnya. Bagi pengamat biasa, reputasi Moskwa sebagai benteng yang mampu menangkis apapun yang datang dari langit tampak memang pantas. Faktanya, seperti yang kita lihat, sangat berbeda. Ada beberapa petunjuk tentang keputusasaan pertahanan udara Rusia di sekitar Moskwa dalam beberapa minggu terakhir. Banyak laporan menyebut Rusia memindahkan pertahanan udaranya dari garis depan demi melindungi ibu kota. Ini bukanlah unjuk kekuatan. Ini menandakan pertahanan udara Rusia lemah terhadap drone Ukraina. Satu-satunya strategi Kremlin adalah yang dipakai di medan perang Ukraina. Kuantitas lebih diutamakan daripada kualitas. Pada 24 Juni, Kiev Independent melaporkan Rusia memindahkan pertahanan udara ke Moskow dan jembatan Kerch yang menuju Crimea. Keduanya karena ketakutan atas meningkatnya serangan drone Ukraina. Klaim tersebut disampaikan Zelensky dan laporan berikutnya membuktikan kebenarannya. Pada 15 Juli, Kiev Post melaporkan pertahanan udara di beberapa pangkalan Arktik Rusia seperti Rogachevo dan Severodvinsk secara misterius menghilang. Sistem pertahanan udara S-300 dan S-400 sebelumnya telah ditempatkan, banyak diantaranya yang kemudian dipindahkan ke Moskow. Beberapa hari kemudian, pada 19 Juli, Defense Express mengungkapkan bahwa Rusia juga telah memindahkan S-300 dan S-400 dari galangan kapal Sevmash dan Zvezdoka. Yang pertama diantaranya adalah satu-satunya galangan kapal Rusia yang bisa membangun kapal selam nuklir. Sedangkan yang terakhir adalah salah satu dari sedikit galangan kapal yang dimiliki Rusia yang dapat melakukan perbaikan pada kapal perang Rusia yang bertenaga nuklir. Sebanyak 28 peluncur dipindahkan, beberapa dipindahkan ke Crimea dan lainnya ke Moskow. Ini menunjukkan adanya rasa takut banyak sekali. Rusia tengah mengalami krisis pertahanan udara akibat drone Ukraina yang makin kuat. Dan Kremlin harus mengakui Rusia terlalu besar untuk sepenuhnya dilindungi. Moskwa dan Crimea kini menjadi prioritas. Situs-situs penting lainnya harus dilemahkan demi mempertahankan ibu kota yang selalu dijanjikan Putin tidak akan pernah tersentuh oleh perang yang ia mulai. Namun tak satu pun tindakan putus asa ini berhasil. Kenapa? Ada beberapa masalah yang dihadapi Rusia. Semuanya terungkap dalam laporan Meduza tanggal 19 Juni. Jumlah drone Ukraina jelas menjadi masalah. Pada 2026, Ukraina tidak mengirim beberapa lusin drone ke Rusia. Mereka meluncurkan ratusan drone tiap serangan. Jumlah sangat penting dalam kasus ini. Semakin banyak drone, semakin besar tekanan pada pertahanan udara Rusia. Pertahanan bisa menembak jatuh 100 drone, namun tetap ada 5 atau 6 yang lolos dan mengenai target. Meduza menyebut Rusia tak punya sistem deteksi drone di wilayah perbatasannya. Juga tidak punya sistem terpusat untuk berbagi informasi antar wilayah yang mungkin jadi target. Dengan kata lain, Ukraina dapat menembus pertahanan perbatasan Rusia dan Moskwa sama sekali tidak tahu bahwa drone Ukraina sedang menuju ke sana sampai radar pertahanan udara yang dipasang di sekitar kota mendeteksinya. Setiap respon yang diberikan kemudian menjadi panik dan reaktif. Moskwa tidak bisa bersiap karena tidak punya data. Dan akhirnya ada pertahanan itu sendiri. Kita sudah membahas S-300 dan S-400 sebelumnya. Sistem-sistem itu dan banyak pertahanan udara Rusia lainnya dirancang untuk melawan rudal dan pesawat. Drone itu berbeda. Mereka lebih kecil dan terbang lebih rendah dari sasaran yang dimaksud oleh sebagian besar sistem pertahanan udara Rusia. Yang berarti pertahanan itu baik, tidak dapat melacak drone Ukraina atau tidak dapat menembaknya setelah drone tersebut ditemukan. Drone yang terbang rendah berisiko salah tembak. Sebuah rudal pertahanan udara yang terbang puluhan kilometer ke atas untuk menyerang pesawat, sangat kecil kemungkinannya untuk mengenai target yang dekat dengan tanah. Namun, rudal yang menyerang drone yang hanya beberapa kilometer di atas tanah, itu cerita yang berbeda. Versi singkat dari semua ini adalah bahwa lebih banyak bukan berarti lebih baik bagi Rusia ketika berhadapan dengan drone. Peningkatan cincin besi tidak ada artinya. Cincin itu tidak dibuat untuk melawan drone dari Ukraina. Kita melihat drone-drone itu masih menyerang target yang hanya puluhan kilometer dari Kremlin. Sekarang kita rasanya ada yang kita lupakan di sini. Tentu saja,
Ingat komentar Zelensky tentang apa yang dihantam Ukraina dalam serangan terbarunya. Dia menyebut ada 3 target. Kami sudah memberitahu Anda tentang 2 di antaranya. Target ketiga bukan di Moskow, menandakan kampanye serangan jarak jauh Ukraina sangat mengesankan. Mereka dapat menyerang seluruh Rusia dalam semalam, menyerang ibu kota dan target-target yang jauh dalam serangan yang sangat terkoordinasi. Target ketiga Ukraina berada di Krai Stavropol. Dinas Keamanan Ukraina berhasil menghantam 3 depot minyak. Lalu Angkatan Bersenjata Ukraina melanjutkan serangan ke fasilitas bahan bakar lain di wilayah itu. Krai Stavropol tidak dekat Moskow, jaraknya hampir 1.300 km dari ibu kota Rusia. Ini kembali menunjukkan besarnya skala dan jauhnya jangkauan serangan drone Ukraina. Di wilayah ini, kebakaran tercatat di desa Vyazniki dan di utara Stavropol. Kami sudah membahas penargetan bahan bakar Rusia oleh Ukraina. Ini contoh lainnya. Tidak peduli dimanapun Anda berada di Rusia, Anda melihat bensin dan solar terbakar daripada dipompa ke kendaraan Anda. Penderitaan itu kembali dirasakan di Rusia, padahal Putin pernah berjanji hal itu takkan terjadi. Kita tiba di poin terakhir yang akan dibahas di video ini. Putin tidak bisa lagi melindungi Rusia atau ibu kotanya, dan Putin mengetahuinya. Kita bahkan telah melihat sedikit pengakuan dari yang disebut pelindung besar Rusia, bahwa Rusia tidak bisa berbuat banyak untuk menghentikan Ukraina menyerang Moskow atau wilayah lain manapun yang ingin mereka serang. Tidak memamerkan peralatan militer pada parade Hari Kemenangan 2026 adalah bentuk pengakuan. Tidak ada alasan menarik peralatan itu selain Rusia takut pada drone Ukraina. Ketakutan itu menunjukkan tingkat kepercayaan Kremlin pada pertahanan udara Moskow. Saat krisis bahan bakar melanda Rusia, Putin terpaksa membuat pengakuan publik yang langka. Mungkin saja antrean panjang di SPBU yang cepat kosong mungkin merupakan tanda bahwa Ukraina menikmati lebih banyak keberhasilan daripada yang pernah diperkirakan Putin. Pemimpin Rusia tak pernah ingin melakui hal ini. Inilah pria yang berusaha menyembunyikan kenyataan perang yang ia mulai dari rakyatnya, khususnya di Moskow. Namun api di daratan, asap di langit, dan pompa bensin kosong tetap terlihat. Putin telah kehilangan kendali. Dia tahu itu dan berusaha keras agar rakyat Rusia tidak mengetahuinya. Namun mereka mulai melihat tanda-tandanya. Putin tak lagi bisa meyakinkan warga Moskow atau Rusia bahwa perang ini tak berdampak pada mereka. Perang ini memang berdampak pada mereka. Setiap hari mereka melihat makin banyak drone Ukraina melintas di atas mereka. Atlantic Council menyoroti serangan Ukraina terhadap Sankt Petersburg pada bulan Juni lalu yang sengaja diatur waktunya agar bertepatan dengan kedatangan ribuan orang banyak dari luar negeri ke kota tersebut untuk Forum Ekonomi Internasional Sankt Petersburg. Serangan-serangan itu memicu perdebatan di dalam Rusia tentang apakah pertahanan udara negara tersebut benar-benar efektif. Perdebatan ini akan semakin memanas setelah lebih banyak target di Oblast Moskow diserang, dan jawaban yang jelas yang tak akan pernah disimpulkan siapapun yang bertanya soal pertahanan udara Rusia adalah tidak. Pertahanan mereka tidak cukup baik. Mereka juga tidak akan membaik berapapun sistem dan radar yang ditarik Putin dari garis depan. Coba bayangkan diri Anda sebagai warga Moskow saat ini. Anda baru saja melihat berita serangan Ukraina beberapa kilometer dari kota Anda. Anda tahu ada krisis bahan bakar di Rusia. Bahkan Putin pun sudah mengakuinya. Di pinggiran kota, Anda mungkin bisa melihat asap dari depo minyak atau gudang yang baru diserang. Bahkan jika Anda tidak bisa, notifikasi yang baru saja Anda terima di akun Wildberries Anda bahwa pengiriman Anda akan tertunda secara tak terduga adalah petunjuk bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi. Apa yang akan Anda pikirkan tentang Putin saat ini? Mungkin saatnya pemimpin yang berjanji akan melindungi kota Anda tetapi gagal harus menarik Rusia dari Ukraina. Ukraina ingin banyak warga Rusia merasakan hal itu agar Putin tak bisa mengabaikan mereka lagi. Dengan Moskow kini jadi sasaran empuk, gelombang ketidakpuasan publik yang diupayakan Ukraina bisa menggagalkan ambisi Putin lebih cepat dari perkiraan. Namun, Putin dan kroni-kroninya tidak bisa membanggakan keberhasilan besar di lapangan untuk menutupi dampak fasilitas yang terbakar di Moskow. Selama bertahun-tahun, Vladimir Putin yakin militer Ukraina tak akan cukup kuat menantang tentaranya atau mengancam rezimnya. Bahkan saat drone-drone Ukraina menembus garis depan ke wilayah Rusia, Presiden tetap yakin pada gagasan bahwa mustahil bagi negaranya untuk kalah. Rusia akan selalu lebih kuat. Selalu ada batas tak terlihat pada seberapa kuat Ukraina bisa menjadi. Itu tetap tidak cukup untuk menimbulkan kerusakan serius berkepanjangan yang diperlukan untuk memenangkan perang. Putin salah, dan Ukraina baru saja membuktikan. Ukraina telah melampaui dan memecahkan batas kekuatannya, mencapai apa yang banyak orang anggap mustahil
dan naik ke tingkat kekuatan serta performa baru di medan perang saat ini. Untuk memahami perubahan ini, kita harus mundur ke tahap awal kampanye Ukraina yang sedang berlangsung melawan infrastruktur minyak dan energi Rusia. Kiev telah menargetkan lokasi seperti kilang minyak dan pipa selama beberapa tahun terakhir, tetapi benar-benar menaikkan taruhannya pada tahun 2025, yang menyebabkan 21 dari 38 kilang utama Rusia menjadi target, yang mewakili peningkatan 48% dalam serangan yang berhasil dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sepanjang tahun 2025, hampir setiap minggu selalu ada berita tentang kebakaran, ledakan, dan serangan drone di pabrik minyak Rusia. Serangan-serangan ini berdampak besar pada ekonomi dan sektor energi negara tersebut, dengan tingkat kapasitas kilang secara keseluruhan turun hingga 40% selama puncak serangan antara Agustus dan Oktober 2025. Pasukan sistem tabrawak Ukraina juga mulai menyerang pabrik-pabrik produksi militer secara lebih rutin, memicu kebakaran dan ledakan di tempat-tempat di mana Rusia memproduksi drone, rudal, dan amunisi lainnya. Namun, meski dampak serangan-serangan itu signifikan, gambar dan video ledakan besar serta kepulan asap yang dibagikan online memang tampak mengesankan secara visual. Faktanya, banyak dari serangan-serangan ini tidak seefektif yang seharusnya. Ada dua alasan utama untuk hal ini. Alasan pertama adalah adanya pertahanan udara Rusia. Meskipun efektivitas sistem pertahanan Kremlin memang dipertanyakan seiring berjalannya perang, Rusia masih memiliki cadangan yang cukup besar dari aset-aset penting, seperti S-300, S-400 yang lebih modern, Tor M2, Buk M3, dan Pantsir SM. Begitu para komandan Rusia menyadari bahwa Ukraina berusaha menyerang infrastruktur energi mereka memindahkan banyak aset ke lokasi penting seperti kilang dan terminal minyak untuk menembak jatuh sebagian besar drone dan rudal yang dikirim Kiev. Ini berarti, meski beberapa drone Ukraina berhasil mengenai target, banyak lainnya hilang, sehingga membatasi kerusakan yang bisa ditimbulkan negara itu pada lawannya. Yang kedua, dan bisa dibilang masalah yang lebih besar, adalah bahwa pasukan Ukraina harus menggunakan drone yang relatif sederhana dan cukup kecil untuk melakukan serangan mereka. Bahkan model lebih canggih hanya dapat membawa hulu ledak yang relatif kecil. Artinya meski mereka bisa lolos dari pertahanan Rusia dan mencapai target, mereka tidak membawa cukup daya ledak untuk melumpuhkan kilang-kilang itu. Karena hal ini, ada banyak kejadian di mana serangan drone terjadi dan fasilitas sempat ditutup sementara, tetapi segera kembali beroperasi. Tetap ada kerusakan dan dampaknya, tetapi itu tidak cukup untuk memicu krisis dan kehancuran seperti yang diharapkan pasukan Kiev. Namun, pada tahun 2026, semuanya berubah karena Ukraina menemukan solusi untuk kedua masalah tersebut. Pertama, mereka mulai secara sistematis memberantas pertahanan udara Rusia. Laporan menunjukkan bahwa antara Juni 2025 dan Maret 2026, Ukraina melakukan hampir 500 serangan terhadap infrastruktur pertahanan udara musuh dan 433 serangan lainnya terhadap aset anti-akses dan penolakan udara. Sejak itu, tren terus berlanjut. 24 sistem radar berhasil dihancurkan hanya di Crimea antara bulan Maret dan Mei tahun ini. 25 sistem pertahanan udara berhasil dihancurkan hanya pada bulan April, termasuk Tor, Buk, Osa, dan Pantsir. Bahkan puluhan sistem terbaik Rusia seperti S-400 juga telah dieliminasi. Dan saat Ukraina meningkatkan serangannya ke wilayah musuh, para komandan Kremlin semakin kekurangan aset yang bisa mereka gunakan. Akibatnya, mereka harus memilih kota kecil, kota besar, dan infrastruktur mana yang ingin mereka prioritaskan untuk dilindungi, sementara yang lain dibiarkan tanpa pelindungan sama sekali. Setelah serangan drone massal di Moskow misalnya, Rusia dilaporkan memindahkan lebih banyak pertahanan S-300 dan S-400 ke ibu kota, sehingga melemahkan wilayah lain. Seorang operator drone Ukraina yang dijuluki Churchill mengungkapkan Rusia mulai kehilangan konsep pertahanan udara berlapis karena makin banyak sistem hancur dan titik buta bermunculan. Sebagai konsekuensi langsung, sekarang jauh lebih mudah bagi Ukraina untuk menemukan jalur terbuka melintasi wilayah Rusia ke tempat-tempat yang ingin mereka targetkan. Mereka dapat mengerahkan kawanan drone dan rentetan rudal ke lokasi-lokasi tersebut tanpa harus khawatir dengan risiko tinggi ditembak jatuh di perjalanan. Hal ini juga berarti bahwa pasukan Kiev dapat merasa lebih percaya diri untuk menggunakan senjata yang lebih besar dan lebih berat terhadap target yang sama. Yang membawa kita ke perubahan besar kedua di tahun 2026. Penggunaan hulu ledak lebih besar. Sebelum itu, Ukraina umumnya menggunakan hulu ledak dengan berat puluhan kilogram. Seperti yang dicatat oleh Euromaidan, itu jelas tidak cukup untuk menembus penghalang baja tebal dan dinding beton yang ditemukan di kilang minyak serta pabrik produksi militer. Jika drone sedikit meleset dari target, mereka
mungkin kesulitan menimbulkan kerusakan berarti. Pada dasarnya, mereka bisa merusak target tertentu jika mereka mengenainya, tetapi membutuhkan serangan langsung. Meleset beberapa kaki atau menghantam sisi lain dinding hanya menimbulkan kerusakan kecil yang dapat segera diperbaiki. Sepanjang tahun 2025, analis Ukraina menyadari bahwa sesuatu harus diubah. Mereka telah menggunakan hulu ledak ringan agar drone mereka bisa membawa lebih banyak bahan bakar dan menempuh jarak lebih jauh untuk menyerang target jauh di luar perbatasan Rusia. Namun keunggulan itu punya konsekuensi. Hulu ledak kecil itu ternyata kurang kuat. Untungnya, sebuah solusi siap pakai hadir, berupa drone Firepoint FP2. Awalnya memiliki waktu terbang maksimum 2,5 jam, jangkauan operasional hingga 200 km atau 125 mil, dan hulu ledak seberat hingga 105 kg atau 230 pun. Sistem ini mengubah keadaan. Firepoint sejak itu telah melakukan modifikasi yang memungkinkan FP2 membawa bahan peledak hingga 200 kg atau 440 pon ke jarak yang lebih jauh lagi, yaitu hingga 370 km atau 230 mil. Harganya lebih mahal, tapi jauh lebih efektif dibandingkan drone sederhana yang sebelumnya diandalkan Kiev, seperti Lyoty. Dan sejak mereka tiba di medan perang, drone FP2 digunakan dalam sejumlah serangan jarak menengah dan jauh ke infrastruktur Rusia. Mereka telah melubangi sisi beberapa bagian terpenting dari infrastruktur kilang minyak, seperti unit distilasi utama. Mereka membuat seluruh bangunan di pabrik produksi militer runtuh, dan mereka membuat Rusia harus menangani kerusakan yang jauh lebih besar dan menanggung biaya yang jauh lebih mahal dibandingkan drone yang lebih sederhana dan lebih kecil sebelumnya. Dan mereka bukan satu-satunya. Ukraina mulai memakai amunisi serangan jarak jauh berat yang menggabungkan jangkauan luas dan hulu ledak besar. Drone Behemoth misalnya, ini benar-benar monster udara yang sesuai dengan namanya, yang membawa bukan satu, tapi dua hulu ledak terpisah, satu dengan berat 40 kg atau 88 pon, dan satu lagi dengan berat 35 kg atau 77 pon. Sebagai drone serangan satu arah, Behemoth ini tidak menjatuhkan hulu ledak, melainkan hulu ledak tandem meledak saat benturan untuk menembus pertahanan luar target sebelum hulu ledak termobarik yang lebih besar meledak di dalamnya beberapa saat kemudian, menyebabkan kerusakan lebih besar. Dengan drone seperti ini, Ukraina tidak lagi hanya merusak dinding luar dan bangunan pabrik serta kilang Rusia. Ukraina kini mampu melewati penghalang mereka dan menghancurkannya dari dalam. Hal ini memberikan dampak besar di lapangan. Serangan-serangan yang dulunya mungkin hanya dianggap sebagai gangguan kecil atau ketidaknyamanan bagi Rusia, kini berubah menjadi bencana yang sesungguhnya. Serangan yang dulu hanya menyebabkan kerusakan kecil dan perbaikan beberapa hari, kini membuat fasilitas lumpuh berminggu hingga berbulan. Kabar buruknya, setidaknya bagi Ukraina, adalah drone-drone berat ini hanya bisa menempuh jarak tertentu. Behemoth misalnya, hanya terbatas pada jarak 300 km atau 185 mil. Itu jelas menempatkan mereka di kategori jarak menengah. Namun, bagaimana jika Ukraina ingin menyerang target yang lebih jauh? Untungnya, mereka juga punya jawabannya untuk itu. Sebelum membahas itu, Anda sedang menonton acara militer. Jika Anda belum berlangganan, sekarang waktunya. Selama bertahun-tahun, satu-satunya cara Ukraina menyerang target ratusan mil di dalam Rusia adalah memakai drone jarak jauh, karena Ukraina tak punya rudal dengan jangkauan tersebut. Ukraina hanya punya drone kecil bermuatan belasan kilogram bahan peledak. Itu pun jumlah maksimal. Banyak yang ditembak jatuh oleh pertahanan Rusia, namun beberapa kadang berhasil mencapai target. Namun, karena alasan yang sama seperti yang telah dibahas sebelumnya, mereka tidak bisa menimbulkan kerusakan yang bertahan lama. Sekali lagi, analis Ukraina mengidentifikasi masalah ini dan mencari cara untuk memperbaikinya. Dan untuk memperbaiki masalah seperti ini, jawabannya cukup sederhana. Anda membutuhkan senjata yang dapat menempuh jarak lebih jauh dengan kecepatan lebih tinggi dan membawa muatan yang jauh lebih besar dibandingkan opsi yang sudah ada sebelumnya. Singkatnya, Anda membutuhkan rudal jelajah. Jadi, Firepoint, perusahaan yang sama di balik drone FP2 dan salah satu pemain terbesar di sektor pertahanan Ukraina yang berkembang pesat, mengembangkan rudal jelajah FP5, yang juga dikenal sebagai Flamingo. Berkat sistem propulsi jetnya, rudal ini yang harganya sekitar $500.000 per unit memiliki jangkauan operasional yang luar biasa hingga 3.000 km atau 1.900 mil. Rudal ini membawa hulu ledak seberat 1.150 kg atau 2.540 pon. Rudal ini diperkenalkan pada Agustus 2025 dan butuh waktu setelah itu bagi para pengembang 5 Points untuk menyempurnakan sistem navigasi inersia mandiri yang diperlukan agar rudal ini dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan
dan menyerang targetnya dengan andal. Sekarang setelah mereka berhasil melakukannya, seluruh keganasan Flamingo telah dilepaskan dan Rusia tidak mampu mengatasinya. Pada tanggal 27 Juni, muncul laporan tentang beberapa rudal Flamingo yang diluncurkan ke pabrik rudal Titan Barricade di wilayah Volgograd, Rusia, yang terletak di bagian selatan negara itu, sekitar 500 km atau 310 mil dari garis depan. Rekaman memperlihatkan siluet dua rudal raksasa menghantam pabrik itu, yang bertanggung jawab untuk merakit peluncur bergerak untuk rudal balistik dan sistem artileri. Dan ini hanyalah yang terbaru dari serangkaian serangan sukses yang melibatkan rudal Flamingo. Pada 10 Juni, misalnya, 5 Flamingo dikirim menuju pabrik elektronik pertahanan Vernier Progress di Cheboksary yang terletak di Rusia Barat 900 km atau 560 mil dari garis depan. Dua dari rudal tersebut berhasil menembus, menerobos perlindungan anti-drone pabrik, menyebabkan kerusakan besar akibat ledakan dan kebakaran berikutnya. Dalam hal bom juga, Kiev telah membuat kemajuan besar. Di masa lalu, Kiev harus bergantung pada pasokan dari barat, yang seringkali hanya tersedia dalam jumlah terbatas dan terikat pada pembatasan lain yang tidak dapat dikendalikan oleh Ukraina. Namun sekarang, Ukraina mengubah keadaan dengan memulai produksi massal persenjataannya sendiri. Senjata seperti bom Equalizer Glide dari pengembang DG Industries yang mampu menempuh puluhan mil dari titik pelepasan. Bom-bom ini memiliki daya ledak yang lebih dari cukup untuk menghancurkan target-target Rusia, seperti sistem pertahanan udara, stasiun radar, gudang amunisi, konsentrasi pasukan, tank, dan kendaraan lapis baja lainnya. Ukraina telah melakukan serangan jarak menengah dan jauh dalam beberapa tahun terakhir. Namun, situasinya benar-benar berubah drastis sejak senjata berat diperkenalkan. Mereka kini tak lagi sekadar mengusik aset dan infrastruktur Rusia, tetapi Kiev benar-benar meledakkan target-target hingga berkeping-keping. Serangan terbaru ini lebih merusak dan mahal bagi Kremlin daripada sebelumnya, seperti dicatat Michael Bonnet, peneliti di Rand, California. Bahkan bagi pengamat biasa sekalipun, serangan Ukraina semakin lama semakin berdampak besar. Ini bukan hanya soal kekuatan senjata yang lebih besar, ini juga soal jangkauan yang lebih luas. Menurut laporan terbaru, Ukraina saat ini memiliki cukup amunisi untuk menargetkan sekitar setengah wilayah Rusia dan lebih dari 70% dari seluruh populasinya. Saluran pemantauan milik Rusia sendiri, radar di seluruh Rusia, baru-baru ini melaporkan peringatan serangan udara di berbagai wilayah yang tersebar luas di seluruh negeri. Itu termasuk 5 wilayah terpisah di distrik federal Volga yang terletak di tenggara Moskow. Wilayah Astrakhan yang berjarak sekitar 900 km, 560 mil dari Ukraina, dan bagian-bagian dari wilayah Kaukasus Utara. Beberapa daerah berjarak sampai 1.200 km atau 750 mil dari Ukraina. Di Rusia Tengah, peringatan telah berbunyi di Moskow yang berjarak sekitar 400 hingga 500 km, 250 hingga 310 mil dari Ukraina. Vladimir yang berjarak 450 km atau 280 mil. Tambov yang berjarak 350 km atau 220 mil. Dan Lipetsk yang berjarak sekitar 300 km atau 186 mil dari perbatasan Ukraina. Pada tanggal 1 Juli, Presiden Ukraina Vladimir Zelensky bahkan mengumumkan bahwa pasukan negaranya telah menyerang kilang minyak di Ufa yang berjarak sekitar 1.300 km atau lebih dari 800 mil dari garis depan. Ini adalah kedua kalinya lokasi ini diserang. Sebuah fasilitas militer di wilayah Penza juga diserang, yang terletak sekitar 600 km atau 370 mil dari garis depan. Ini menandai perubahan besar dibandingkan dengan tahap-tahap awal konflik. Pada tahun 2024, misalnya, satu-satunya wilayah Rusia yang benar-benar harus khawatir terhadap serangan Ukraina adalah wilayah yang terletak cukup dekat dengan perbatasan. Dan sebagian besar aset Ukraina juga digunakan untuk melawan aset musuh di wilayah pendudukan. Kini, hampir tak ada tempat di Rusia yang benar-benar aman, dari wilayah barat hingga ke tepi Siberia. Sirene serangan udara kini menjadi bagian sehari-hari saat Ukraina membawa perang ke Rusia dan warganya. Dan sirene-sirene itu bukanlah gangguan kecil. Seringkali, saat peringatan dikeluarkan, seluruh kota kecil dan kota besar terpaksa lumpuh. Bandara menghentikan operasional, layanan transportasi umum berhenti, orang-orang diminta tetap berada di dalam ruangan atau berlindung di bawah tanah. Hal ini memiliki dampak, dan meskipun Ukraina tidak meniru taktik Rusia dan menargetkan rumah serta infrastruktur sipil, rakyat Rusia masih merasakan dampak perang dalam hidup mereka dengan cara yang makin menakutkan dan menantang. Akhirnya, mereka makin ingin mencari kambing hitam dan banyak yang menyalahkan satu orang saja, Vladimir Putin sendiri. Akibatnya,
popularitas Putin merosot tajam. Dalam survei yang didukung negara oleh corong Kremlin, semakin banyak warga Rusia khawatir apakah presiden mereka masih layak memimpin. Situasi kemungkinan akan memburuk bagi Putin dan rakyatnya dalam beberapa minggu dan bulan ke depan, karena persenjataan Ukraina akan semakin kuat. Memang, laporan terbaru menunjukkan Ukraina kemungkinan pertama kali menembakkan rudal balistik jarak jauh buatan sendiri. Berita ini berdasarkan data Kementerian Pertahanan Rusia. Dalam laporan terbaru, Kementerian Pertahanan Kremlin mengklaim bahwa dalam kurun waktu 24 jam, pertahanan udaranya berhasil mencegat lebih dari 600 drone, 7 bom udara, dan yang mereka sebut rudal taktis operasional jarak jauh. Moskow tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang jenis rudal apa itu, dan Ukraina juga belum memberikan pernyataan resmi mengenai hal tersebut sampai saat ini. Kita tahu Firepoint telah mengembangkan rudal balistik FP9, dan baru-baru ini mengonfirmasi rudal tersebut hampir memasuki tahap uji terbang. Kepala desain perusahaan itu, Dennis Tilleman, menegaskan uji coba dimulai musim panas atau awal gugur. Ada kemungkinan bahwa uji coba tersebut sudah dimulai, dan FP9 telah ditembakkan ke satu atau lebih target Rusia. Jika demikian, ini akan menjadi tambahan besar lagi untuk persenjataan Kiev. FP9 dirancang khusus untuk menghancurkan target jauh di dalam wilayah Rusia. Senjata ini diperkirakan memiliki jangkauan operasional hingga 855 km atau 530 mil. Dapat mencapai kecepatan luar biasa hingga 2.200 meter per detik, 7.220 kaki per detik, dan membawa hulu ledak besar dengan berat hingga 800 kg atau 1.760 pon. Sektor pertahanan Kiev telah memproduksi drone kelas dunia dan rudal jelajah yang kuat. Rudal balistik adalah bagian terakhir dari teka-teki itu. Jika FP9 sudah beroperasi, tidak ada yang tahu seberapa besar kerusakan yang bisa dilakukan Ukraina, kata Bloomberg. Jika dikonfirmasi, penembakan rudal balistik menjadi langkah baru Kiev memperluas kemampuan serangan jarak jauh dalam negeri, melampaui drone dan sistem jelajah. Bahkan jika laporan-laporan ini ternyata salah dan FP9 belum benar-benar siap untuk dikerahkan, itu hanya masalah waktu sampai kita mulai melihat rudal ini menghancurkan infrastruktur Rusia yang berharga. Jika digabungkan dengan drone berat, bom luncur baru, dan rudal jelajah Flamingo, Ukraina kini memiliki kekuatan terbesar dalam sejarahnya, memberikan gelombang besar masalah kepada Rusia yang tidak bisa mereka selesaikan. Kasihan Putin yang delusional. Tahun 2026 seharusnya menjadi tahun besar bagi Rusia. Inilah yang ditunggu-tunggu. Donetsk akan jatuh dan Rusia akan mengklaim Donbas. Ukraina akan runtuh di selatan. Semua kartu akan ada di tangan Putin. Dan beberapa lagi yang dia simpan di balik lengan bajunya. Itulah narasinya. Tapi Ukraina telah menghancurkan cerita yang pemimpin Rusia ceritakan pada dirinya sendiri dan dunia. Apa yang sebenarnya kita lihat di tahun 2026 adalah Ukraina meraih kemenangan demi kemenangan yang menakjubkan. Dan sekarang ada satu lagi. Garis depan Rusia telah terkoyak saat Ukraina menciptakan lubang sedalam 25 km yang menyebabkan perebutan kembali wilayah seluas 120 km persegi. Rusia terkejut. Serangan musim panas gagal. Kita kini di momen kebenaran bagi pemimpin Rusia yang bingung langkah selanjutnya. Oleksandrivka adalah tempat kegagalan besar Putin. Dalam penilaian kampanye ofensif Rusia pada 13 Juli, Institute for the Study of War atau ISW mengungkapkan bahwa pasukan Ukraina telah melaporkan pembebasan 6 permukiman dan 120 km persegi di sepanjang poros tertentu dalam perang itu. Pembebasan tersebut terjadi dalam rentang waktu yang tidak disebutkan secara spesifik, ISW menekankan, namun itu merupakan bagian dari serangkaian manuver serangan balasan yang berhasil dilakukan Ukraina dengan dukungan drone serang jarak menengah yang telah menghancurkan lini belakang Rusia. Drone-drone itu melumpuhkan logistik dan menciptakan kelemahan di garis depan. Pasukan penyerang Ukraina lalu menyerang kantong tentara Rusia yang terisolasi dan mendorong mereka kembali. Dalam kasus ini, tempat asal mereka berjarak 25 km dari tempat mereka memulai. Itu wilayah luas untuk diserbu ulang saat pasukanmu bergerak sangat lambat seperti siput habis mandi garam. Di antara permukiman yang telah dibebaskan Ukraina dalam serangan besar-besaran ini adalah Vorona, Tanova, Malivka, Zizhneva, Zaporizhia, dan Novohirivka. Semuanya berada di Tenggara Aleksandrovka menurut ISW. ISW menambahkan bahwa apa yang kita lihat di sini adalah kelanjutan dari kampanye yang dimulai pada bulan-bulan musim dingin tahun 2026. Saat itu Ukraina maju di wilayah Zaporizhia dan Dnipropetrovsk dengan hasil berupa pembebasan 480 km persegi wilayah. Dengan tambahan 120 km persegi, ini totalnya menjadi 600 km persegi. Sepanjang tahun ini, angka itu saja
Rusia sudah merangkum tahun 2026 bagi Rusia. Kita akan bahas itu nanti. Tetap membahas Alexandrovka, kami punya lebih banyak informasi tentang bagaimana Ukraina berhasil melakukan kemajuan luar biasa ini. Kami sudah menjelaskan pokok-pokoknya. Drone di belakang dan kelompok penyerang di darat. Tapi ada lebih dari itu. Ukraina meluncurkan puluhan kelompok penyerang. Semuanya datang dari arah Veliko-Mukhailivka secara bersamaan melawan pasukan Rusia di Alexandrovka, menurut laporan akun Army Media X. Kelompok penyerang itu terus mendapat dukungan udara, kemungkinan dengan drone FPV. Mereka melakukan penyisiran sistematis di wilayah yang sudah dibebaskan Ukraina, menghancurkan infanteri di darat dan operator drone Rusia yang jika dibiarkan akan mencoba menghentikan kelompok penyerang Ukraina. Pada akhir serangan yang sangat terkoordinasi ini, Divisi Marinir ke-120 Rusia, kekuatan utama yang bertahan di desa-desa yang dibebaskan Ukraina, telah mengalami kerugian yang sangat besar. Meski tak sepenuhnya musnah, divisi itu praktis tak berguna dan harus mundur. Drone serang jarak menengah yang disebutkan tadi berperan dengan baik. Mereka menargetkan Temerivka, desa yang diubah Rusia jadi pusat logistik utama di wilayah selatan yang diduduki. Setelah dihantam keras dan berada di bawah kendali tembakan Ukraina, pusat logistik itu berhasil dinetralisir. Dan untuk memperparah luka yang ada, Ukraina juga menghancurkan titik kumpul personel yang digunakan oleh Resimen Senapan Bermotor ke-656 Rusia di desa ini. Sebagian besar pekerjaan ini tampaknya dilakukan oleh Resimen Serbu Terpisah ke-425 Ukraina yang sering disebut Skolaya. Hasilnya sederhana. 6 permukiman direbut kembali, 120 km persegi dibebaskan, dan lubang sedalam 25 km di area vital garis depan. Tapi ada kejutan menarik dalam kisah ini. Menurut ISW, Resimen 425 telah melakukan sesuatu yang menarik. Semua informasi ini berasal dari pengumuman yang dipublikasikan di media sosial oleh resimen tersebut. Namun pengumuman itu kini sudah hilang. Resimen tersebut belum memberi alasan resmi atas kejadian itu. Ini memang misteri. Sepertinya tidak mungkin resimen itu mengklaim kemajuan palsu. Itu lebih cocok dengan taktik propaganda Rusia. Mungkin ada perintah dari Komando Tinggi Ukraina untuk merahasiakan celah sepanjang 25 km yang dibuat oleh Resimen Serbu Terpisah ke-425. Apakah masih ada rencana lain selain itu? Kita mungkin akan segera mengetahuinya. Namun informasinya kini sudah tersebar dan dilaporkan banyak sumber. Kotak Pandora sudah terbuka. Bagi Putin, berita ini hanya menegaskan hal yang sudah ia ketahui sejak Ukraina mulai melawan di awal perang. Tahun 2026 tidak berjalan sesuai rencana untuk Rusia dan itu sudah dikatakan dengan sangat halus. Apa yang sebenarnya terjadi di tahun 2026 adalah terbongkarnya secara besar-besaran kelemahan Rusia di medan perang dan kegagalan strategisnya yang kini berubah menjadi kekacauan, laporan palsu soal kemajuan dan upaya sia-sia meyakinkan komunitas internasional bahwa Rusia akan merebut wilayah. Padahal kenyataannya sudah mandek berbulan-bulan atau bahkan mundur. Ini hanyalah bencana lain yang menambah tumpukan kegagalan di kolom tahun 2026. Saat Rusia terus melakukan kesalahan dari satu kemunduran ke kemunduran berikutnya. Laporan yang ditarik Ukraina mungkin memberikan konfirmasi langsung soal wilayah yang telah dibebaskan dan lokasinya. Mendukung pernyataan pada 12 Juni oleh Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Oleksandr Syrskyi bahwa Ukraina telah membebaskan 600 km persegi hingga saat itu. Angkanya memang sesuai seperti yang sudah kami sebutkan sebelumnya. 120 km persegi di Alexandrovka, ditambah 480 km persegi di Dnipropetrovsk dan Zaporizhia menjadi total 600 yang sempurna. Putin akan khawatir tentang angka itu, namun dia akan kecewa dengan hasil serangan musim semi dan musim panas yang mestinya mengalahkan Ukraina untuk Kremlin. Itu tidak bagus. Sejak Maret saat serangan benar-benar dimulai, ada masa di mana Rusia nyaris tidak bergerak. Dan secara mengejutkan, pernah ada masa Ukraina merebut lebih banyak wilayah dibanding Rusia. ISW memiliki datanya yang didasarkan pada jumlah wilayah yang dipastikan telah direbut oleh Rusia, bukan berdasarkan wilayah ditambah area yang diam-diam dimasuki segelintir penyusup Rusia lalu diklaim sebagai kemenangan yang sebenarnya belum mereka raih. Pada bulan Maret, Rusia hanya berhasil merebut 23,04 km persegi. Untuk pasukan penyerbu sebesar dan sekuat yang diklaim Rusia, itu angka yang sangat menyedihkan, terutama setelah sesumbar Kremlin tentang kejatuhan Donetsk yang dianggap tak terhindarkan. Namun, itu berubah menjadi sangat memalukan dalam 2 bulan berikutnya, karena Ukraina pada April dan Mei berhasil membebaskan lebih banyak wilayah daripada yang direbut Rusia. Pada bulan April, Rusia mengalami kerugian sebesar
116,01 km persegi menurut laporan ISW. Bulan Mei bahkan lebih buruk. Rusia mengalami kerugian wilayah bersih yang besarnya lebih dari 2 kali lipat, mengakhiri bulan tersebut dengan kehilangan lagi 281,1 km persegi. Bulan Juni, situasinya sedikit berbalik ketika Rusia berhasil merebut 30,02 km persegi. Jadi, ya, baguslah kurasa. Rusia kembali ke kondisi menyedihkan, terutama saat Anda melihat perolehan wilayah pada Juni kurang dari 1/10 yang diraih Rusia pada Januari, meskipun serangan musim panas yang seharusnya menuntaskan semuanya kini sedang berlangsung. Semua ini berarti bahwa Ukraina pada dasarnya berhasil memaksa tentara Rusia ke kebuntuan. 600 km persegi yang telah dibebaskan Ukraina memainkan peran besar dalam menempatkan Rusia pada posisi di mana seluruh pencapaiannya selama paruh pertama tahun 2026 hanya sebesar 97,22 km persegi. Ini seharusnya jadi kampanye musim panas yang melumpuhkan Donetsk, di mana Rusia masih harus merebut lebih dari 5.000 km persegi. Tahun 2026 bagi Rusia telah menjadi bencana, dan bukan hanya dalam hal kehilangan 120 km persegi di Alexandrovka dan angka-angka yang disampaikan oleh ISD. Masih banyak yang perlu dibahas tentang betapa buruknya tahun ini bagi Rusia. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam, ini adalah pengingat bahwa Anda sedang menonton acara militer. Jika Anda mendapatkan wawasan dari saluran ini, maka tekan tombol subscribe hari ini. Kami tiap hari menerbitkan video seperti ini, mengungkap realitas perang Ukraina yang tak ingin Putin Anda lihat. Mari kita tetap membahas Donetsk untuk saat ini. Ingat, wilayah ini seharusnya jatuh di bawah gempuran ofensif musim semi dan musim panas. Anda mungkin mengira kemajuan Ukraina di tempat lain membuat Rusia berpeluang mencapai tujuannya di Donetsk akhir tahun ini. Tidak akan. Jauh dari itu. Menurut Al Jazeera, Putin terpaksa menetapkan tenggat baru untuk merebut Donetsk. Dia sudah pernah melakukan itu sebelumnya, sebanyak 14 kali lainnya. Tenggat waktu baru ini seharusnya yang terakhir. Donetsk diperkirakan jatuh akhir Desember. Itu hanya akan terjadi jika keajaiban mendukung tentara Rusia. Menurut laporan media tersebut, dengan kemajuan saat ini, Rusia butuh 5.150 hari untuk merebut Donetsk. Sekitar 14 tahun lebih kurang. Meskipun 31 Desember sudah lewat, kecuali Putin ingin menambah tahun 2040 ke tenggat barunya. Ukraina membuat lubang di garis depan Rusia tidak akan mempercepat apapun, meski jaraknya ratusan kilometer dari Donetsk. Situasi Rusia di Laut Hitam tidak akan mempercepat apapun. Seringkali kita hanya fokus pada daratan saat membahas wilayah yang direbut atau dibebaskan. Namun perairan juga sangat penting, dan Laut Hitam seharusnya jadi bagian utama rencana Rusia. Penghalang antara Ukraina dan Crimea, serta jalur air yang memungkinkan Rusia mengangkut pasukan dan peralatan, serta menyerang Ukraina. Laut Hitam telah menjadi neraka bagi kapal perang Rusia. Setiap kapal perang yang berani melaut akan menghadapi ancaman drone dan rudal Ukraina yang datang menyambutnya dengan ledakan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bahkan sampai menyatakan bahwa Rusia telah kehilangan Laut Hitam pada awal Juli. Sulit untuk membantahnya. Ukraina mungkin tak punya kapal perang untuk patroli atau blokade laut, tetapi drone udara dan maritimnya menjalankan tugas itu sama baiknya. Rusia praktis telah menarik kapal perangnya, dan dengan Ukraina yang sekarang mengalihkan perhatiannya ke Laut Azov, di mana mereka membuat kapal-kapal armada bayangan Rusia terbakar berlusin-lusin setiap hari, Putin mungkin segera menghadapi kemungkinan kedua laut yang seharusnya dikuasai Rusia akan hilang. Itu kabar buruk bagi Crimea yang diduduki. Jika Rusia tak menguasai perairan sekitar semenanjung itu, artinya mereka juga tak bisa berbuat banyak atas serangan Ukraina di wilayah itu. Jika Anda berpikir 120 km persegi yang dibebaskan dalam terobosan sedalam 25 km di Alexandrovka itu mengesankan, itu tidak sebanding dengan kerusakan yang akan menimpa invasi Putin dan posisinya sebagai presiden Rusia. Jika strategi Ukraina untuk mengisolasi Crimea membuat para penjajah meninggalkan semenanjung itu, posisi Rusia sekarang sangat memalukan, bahkan tragis. Sudah tahun kelima perang yang disebut hanya 3 hari. Ketika Rusia menginvasi, Ukraina seharusnya runtuh. Putin tampaknya yakin tank dan kendaraan lapis baja Rusia bisa masuk ke Kiev dan memaksa Ukraina menyerah tanpa banyak korban. Itu terjadi pada Februari 2022 dan Rusia terpaksa menata ulang, lalu menata ulang lagi targetnya di Ukraina. Sekarang, Donbas jatuh saja sudah cukup. Putin akan mengklaim kemenangan saat itu. Namun, semua tenggat waktu dan 14 tahun yang dibutuhkan Donetsk membuat bahkan versi kemenangan itu pun tampak tidak mungkin. Dan tentu saja, Rusia kehilangan wilayah di tempat lain. Kita sudah membahas korban jiwa tadi. Seburuk apapun, tahun 2026 dalam hal wilayah, kerugian justru dialami tentara yang dikirim Putin ke garis depan.
Jumlah korban terus bertambah tiap bulan. Rusia kehilangan antara 30.000 hingga 34.000 tentara setiap bulan antara Januari hingga Mei tahun ini. Jumlah korban melebihi 1,4 juta secara total pada bulan Juni, yang juga merupakan bulan pemecahan rekor di mana Rusia mengalami 39.460 korban jiwa atau 1.298 korban untuk setiap kilometer persegi yang berhasil direbut selama bulan tersebut. Itu tidak berkelanjutan dan sangat tidak masuk akal. Rusia sekarang menghadapi 19 kali lebih banyak korban per kilometer persegi dibandingkan dengan bulan Juni 2025. Keberlanjutan semua ini menjadi masalah besar lain bagi Rusia. Dalam laporannya pada 14 Juli, ISW mencatat bahwa Rusia telah berhasil merekrut 195.000 tentara kontrak hingga awal Juli 2026. Kelihatannya banyak dan memang begitu, tapi jumlah itu belum sebanyak yang diinginkan Rusia. Seharusnya sudah mencapai 204.500 saat ini, mengingat target total 409.000 rekrutan pada akhir 2026. Target itu sudah ditetapkan sebelum jelas seberapa parah Ukraina mengacak-acak tentara Rusia tahun ini. Rusia sekarang merekrut rata-rata 1.090 tentara per hari. Kerugian hariannya rutin melebihi angka itu beberapa ratus orang. Bencana itu satu-satunya kata yang menggambarkan Rusia di tahun 2026 sejauh ini. Mari kembali ke Ukraina yang membebaskan Alexandrovka dan wilayah lain. Pertanyaan besar berikutnya adalah, apa yang akan terjadi selanjutnya? Dan beberapa orang mungkin berpikir bahwa apa yang telah kita lihat dilakukan Ukraina sedang membuka jalan bagi serangan balasan yang jauh lebih besar dalam beberapa bulan ke depan. Itu mungkin, tapi kecil kemungkinannya. Apa yang kita lihat di Alexandrovka sebenarnya adalah apa yang telah diperingatkan oleh Zelensky pada bulan Januari lalu. Kami akan melakukan operasi pertahanan strategis, namun sadar kemenangan tak cukup hanya bertahan. Kami akan melakukan operasi ofensif demi menjaga inisiatif operasional. Zelensky menyampaikan hal ini saat membahas rencana Ukraina tahun ini. Komentar samar itu mudah terlewat, tapi apa yang kita lihat di 2026 menunjukkan pendekatan tersebut berjalan sempurna. Ukraina langsung menyerang jika menemukan atau menciptakan celah di garis depan Rusia. Itulah yang terjadi di Alexandrovka. Drone serang jarak menengah menciptakan celah, lalu serangan yang dikoordinasikan dengan sangat baik memungkinkan Ukraina mengisi celah-celah itu dan memperkuat posisi. Strategi ini cukup efektif, namun belum mampu melumpuhkan seluruh garis depan sepanjang 1.200 km. Jika Ukraina tak menyiapkan serangan balasan besar, mengapa Alexandrovka begitu penting? Jawabannya terletak pada bagaimana Putin ingin menggunakan wilayah ini, serta wilayah lain yang hilang dari tangan Rusia di Zaporizhia dan Dnipropetrovsk. Rusia berencana menjadikan wilayah ini sebagai zona penyangga untuk mencegah Ukraina mengirim pasukan dan logistik ke Donetsk. Namun, zona penyangga itu telah hancur. Hasilnya membuktikan semua yang kami tunjukkan soal kegagalan total ofensif, musim semi dan musim panas Rusia. Banyaknya korban Rusia dan kemajuan yang lambat, sehingga butuh lebih dari 1 dekade untuk merebut Donetsk, disebabkan Ukraina membuat lubang-lubang presisi di garis depan selatan. Keberhasilan Ukraina terlihat dari banyaknya penyebar propaganda Rusia yang bermunculan. Pada 14 Juli, tepat saat terobosan Alexandrovka terungkap, kantor berita Rusia TASS melaporkan komentar seorang yang disebut pakar militer bernama Andrei Morosko. Membahas upaya Ukraina untuk membebaskan wilayah di Konstantinivka yang berada di Donetsk, Morosko mengklaim, akibatnya fase aktif permusuhan di sini telah berlangsung sangat lama dengan semua upaya dari komando Ukraina terbukti sia-sia dan tidak berhasil. Selain itu, komando Ukraina terus mengalami kerugian yang tak perlu tanpa menunjukkan kepedulian terhadap personelnya, pada dasarnya melempar mereka ke garis tembak. Kami hampir tidak tahu bagaimana harus menanggapi hal itu. Ganti Ukraina dengan Rusia di kutipan itu, Anda akan mendapat gambaran tepat tentang tindakan Rusia selama 4 tahun lebih. Morosko juga berani mengklaim Ukraina tak akan berhasil jika mencoba serangan balasan di Konstantinivka. Ukraina telah membuktikan efektivitas serangan balasannya. Jika serangan dimulai, berarti Ukraina melihat celah dan Rusia sedang rentan. Kemenangan besar Ukraina di Alexandrovka menegaskan kegagalan Rusia yang sudah diketahui banyak orang. Saat penentuan telah tiba bagi Putin, dia mungkin belum mengetahuinya. Dia bahkan mungkin begitu sengaja mengabaikan fakta itu sampai hanya berpura-pura bahwa saat penentuan itu telah tiba. Namun semua itu tak mengubah fakta bahwa ada perubahan momentum besar di Ukraina. Rusia telah melewati titik tanpa jalan kembali secara strategis. Apakah kehilangan beberapa ratus kilometer persegi artinya Rusia runtuh?
Tidak, namun artinya Ukraina telah menemukan pola perang atrisi yang akan makin merugikan Rusia dari hari ke hari. Sebuah trik yang digunakan oleh orang Rusia yang melakukan serangan, menghabisi mereka yang berada di posisi lemah di garis depan. Ulangi terus-menerus, dan biarkan Rusia kelelahan sendiri. Yang kini dihadapi Putin adalah versi Ukraina yang lebih kuat daripada sebelumnya, dengan dukungan lebih kuat dari anggota Eropa NATO, meski Putin mencoba memecah belah. NATO, termasuk Amerika Serikat, kini tampak bersatu melawan Putin, dan selain kerugian di garis depan, hampir di semua area penting di Rusia rentan terhadap serangan jarak jauh Ukraina. Inilah yang kami maksud dengan perubahan momentum. Alexandrovka, semengesankan apapun, mewakili gambaran kecil dari masalah yang lebih besar bagi Putin. Tidak peduli bagaimana perang ini berakhir, Putin sudah kalah. Tidak ada yang bisa dianggap sebagai kemenangan sekarang selain penyerahan total Ukraina. Kemenangan itu pun harus dibayar mahal, hanya membuat Rusia tampak kecil, padahal dulu tampak seperti raksasa. Yang perlu dilakukan Putin untuk mempertahankan citra Rusia itu hanyalah tidak melakukan apa-apa. Tapi dia menyerbu dan Ukraina telah membuatnya membayar mahal. 24 jam menjelang pagi tanggal 13 Juli akan tercatat dalam sejarah sebagai aib. Ukraina menjalani malam terbesarnya selama perang ini. Saat Ukraina memecahkan rekor lewat serangan drone besar-besaran ke Rusia, ini adalah malam yang luar biasa bagi Ukraina. Lebih dari 1.700 target Rusia berhasil dihancurkan. Drone-drone Ukraina kembali membuktikan bahwa jaringan pertahanan udara Rusia gagal. Rusia belum pernah kehilangan sebanyak ini dalam satu periode, 24 jam. Sebelumnya, dan entah bagaimana, keadaan menjadi lebih buruk bagi Putin. Ini bukanlah klimaksnya. Ukraina menyampaikan pesan bahwa serangannya akan semakin kuat dan efektif seiring waktu. Dimulai dengan angka utama, media United 24 melaporkan bahwa pasukan sistem tak berawak Ukraina atau SBS berhasil menyerang 1.725 target Rusia dalam 24 jam menjelang pagi hari tanggal 13 Juli. Dengan sebagian besar target tersebut diserang selama serangkaian serangan dahsyat semalam. Pembaruan itu datang dari Komandan Pasukan Sistem Tak Berawak Ukraina, Robert Brovdi, yang penuh semangat dalam unggahan di Telegram yang memuat beberapa detail penting. Selain jumlah serangan yang memecahkan rekor, SBS menyebabkan 418 korban di pihak Rusia dalam 24 jam. Dan 13 Juli melanjutkan tren sebulan terakhir saat SBS berkembang menjadi salah satu unit militer paling efektif yang dimiliki Ukraina. Sejauh ini di bulan Juli, 4.181 korban di pihak Rusia dapat dikaitkan dengan drone SBS. Kelompok yang sama juga berhasil menyerang 19.759 target Rusia dalam 13 hari, memberikan rata-rata harian hampir 1.520. Jika kita mengurangi 1.725 target yang dihantam Ukraina pada 13 Juli, rata-rata itu turun menjadi 1.502. Itu menunjukkan betapa luar biasanya rekor yang dipecahkan SBS pada 13 Juli. Lebih dari 200 target, lebih banyak dari rata-rata, yang membuat Rusia tahu bahwa mereka harus takut. Operator drone Ukraina tidak melambat. Mereka terus meningkatkan serangan dan Rusia tak bisa berbuat apa-apa. Sekarang kami tidak akan berpura-pura bisa memberikan rincian dari semua 1.725 target yang diserang Ukraina pada 12 Juli hingga 13 Juli. Videonya akan sangat lama jika kami mencobanya. Dan selain itu, Brovdi juga belum memberikan detail lain selain jumlahnya. Kita bisa dengan cukup yakin berasumsi bahwa banyak wilayah belakang pasukan Rusia menjadi sasaran karena Ukraina terus melanjutkan kampanye pelumpuhan logistik yang menghancurkan truk bahan bakar dan truk pasokan Rusia dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Selain menghancurkan pos komando, pertahanan udara, dan konsentrasi pasukan di luar garis depan, sebagai gantinya, kami akan membagikan sorotan malam itu. Dan semua sorotan itu berasal dari serangkaian serangan yang dilakukan oleh Dinas Keamanan Ukraina atau SBU yang bekerja sama dengan SBS untuk mengeliminasi target penting di wilayah pendudukan. Mari kita mulai dengan kapal-kapalnya. Menurut media, United 24 drone Ukraina berhasil menghancurkan sepasang kapal patroli Rusia. Project 12.150 Mangust selama 24 jam yang memecahkan rekor tersebut. Kapal patroli ini memang bukan yang paling mengesankan di armada Laut Hitam Rusia. Namun sebagian besar kapal perang yang lebih kuat telah dihancurkan atau bersembunyi sejauh mungkin dari drone Ukraina. Meski begitu, pihak Rusia menyatakan kapal patroli ini bertugas membantu menjaga wilayah pesisir dan dilengkapi senjata kaliber 12,7 atau 14,5 mm
yang dapat digunakan menembak jatuh drone atau menyerang kapal tanpa awak. Apa yang kita lihat di sini adalah kelanjutan dari upaya bertahap Ukraina untuk melemahkan armada Laut Hitam yang pada dasarnya sudah tidak lagi menjadi faktor penting dalam perang ini. Selain kapal patroli, SBU dan SBS juga menargetkan beberapa kapal feri yang telah digunakan Rusia untuk mengangkut pasokan dan peralatan ke Crimea yang diduduki. Di Selat Kerch, drone Ukraina menenggelamkan kapal Maria dan Yesik. Ukraina juga menargetkan pelabuhan Kafkas, menyerang kapal feri Panagia dan Levrenti. Kemungkinan saat mereka sedang bersandar dan mungkin sedang menunggu untuk dimuat. Jangan tertipu dengan penggunaan kata feri meskipun ini mengisyaratkan kapal sipil. Kenyataannya mereka sama sekali bukan kapal sipil. Rusia telah mengambil alih kapal apapun yang bisa mereka dapatkan untuk menjaga logistik mereka di Laut Hitam dan Laut Azov tetap berjalan. Dengan menyerang kapal jenis ini, Ukraina melumpuhkan jaringan logistik Rusia lewat jalur air. Dan selama sekitar seminggu terakhir, hal itu tampaknya telah menjadi prioritas bagi Ukraina. Pada 13 Juli, Ukraina melanjutkan kampanye yang memicu kepanikan di Laut Azov. Dalam 8 hari hingga dan termasuk tanggal 13 Juli, Ukraina telah menghantam 105 kapal armada bayangan Rusia di laut itu. Itulah sebenarnya feri-feri ini, kapal armada bayangan yang digunakan Rusia untuk memindahkan pasokan. Sumber yang sama menyebut drone Ukraina juga menghantam 7 kapal tanker bahan bakar dan beberapa kapal kargo lagi. Feri dan kapal tunda masuk daftar mereka pada 13 Juli. Jadi, total 15 kapal terkena serangan. Ini kampanye yang sedang berlangsung untuk membuat Laut Azov, Selat Kerch, dan jalur air lain yang digunakan Rusia untuk menopang Crimea yang diduduki menjadi sama sekali tak layak digunakan. Dan itu berhasil. Ukraina menjatuhkan begitu banyak drone di Laut Azov sehingga mengenai satu kapal setiap 112 menit, Brovdi menyatakan. Rusia terpaksa bereaksi. Meskipun Rusia masih berusaha menggunakan Laut Azov untuk keperluan logistik, seperti yang dibuktikan dengan fakta bahwa kapal-kapal sedang ditenggelamkan, Rusia terpaksa menutup kanal Don Azov yang menghubungkan sungai Don ke Laut Azov. Penutupan itu dimulai pada malam tanggal 10 Juli. Dan ini mimpi buruk bagi Rusia. Artinya, kapal pengangkut gandum ekspor Rusia ke negara lain tidak dapat berlayar. Itu juga berarti Selat Kerch dekat Crimea telah ditutup. Selat tersebut menghubungkan Laut Azov dan Laut Hitam, sehingga serangan drone Ukraina di Laut Azov juga bisa dipandang sebagai cara lain untuk mengisolasi Laut Hitam. Rusia belum mampu mencabut pembatasan yang telah diberlakukannya sampai saat ini. Pada 13 Juli, Reuters melaporkan pembatasan itu masih berlaku. Ukraina jelas tidak akan berhenti. 15 kapal lagi yang tenggelam pada 13 Juli. Berarti perpanjangan pembatasan lagi. Dan mulai tanggal 14 Juli dan seterusnya, kita mungkin akan mendengar lebih banyak kapal tanker dan kapal pasok yang diserang di Laut Azov. Kita lanjut ke sorotan lain dari malam pemecahan rekor Ukraina. Drone Ukraina juga menyerang 3 sistem radar stasioner yang digunakan Rusia untuk mendeteksi drone maritim maupun udara. Jangan remehkan pentingnya serangan yang satu ini. Sistem radar sangatlah kompleks dan sulit untuk digantikan, terutama ketika Rusia sedang menghadapi sanksi yang diberlakukan oleh para mitra Ukraina. Rusia juga tidak memiliki semua yang dibutuhkannya untuk membangun industri radar yang baik. Rusia kekurangan mikroelektronika untuk radar tercanggih, kata Global Defense Corps. Rusia juga tidak punya tenaga kerja, pengalaman, keahlian, atau talenta untuk membangun radar lebih baik dari yang sudah ada. Jadi ketika Ukraina menghancurkan sistem radar, itu membebani industri Rusia yang kesulitan menggantinya dalam segala aspek. Selain itu, Ukraina membuka peluang. 3 radar yang dihancurkan di dekat Laut Azov pada 13 Juli tidak akan bisa mendeteksi drone Ukraina yang datang besok. Kita tidak tahu sistem spesifik apa yang dihancurkan drone Ukraina, namun itu tidak terlalu penting. Semakin banyak radar hancur, peluang serangan di masa depan makin besar. Ukraina juga bisa menikmati ironi bahwa senjata yang seharusnya dideteksi radar itulah yang justru menyingkirkan radar-radar itu dari pertempuran. Kita baru setengah jalan dalam rangkuman sorotan. Masih ada beberapa target Ukraina yang akan dibahas, serta penjelasan tentang arti perkembangan kampanye udara Ukraina bagi masa depan perangnya dengan Rusia. Sebelum membahas itu, Anda menonton acara militer. Jika Anda mendapat wawasan dari channel ini, tekan subscribe dan aktifkan notifikasi, karena kami bahas seperti ini tiap minggu. Selanjutnya, selama 24 jam penghancuran itu, Ukraina membidik target yang lebih besar daripada radar. Targetnya adalah pangkalan udara Bakhmut, terletak di Crimea yang diduduki sekitar 14 km dari Kerch. Pangkalan ini kabarnya telah ditinggalkan pada tahun 1996. Sekarang pangkalan itu sudah tidak ditinggalkan lagi. Walau Rusia tak lagi memakainya sesuai tujuan awal, Bakhmut masih punya hanggar yang dulunya dipakai untuk menyimpan peralatan khusus dan kendaraan militer. Fakta itu membuatnya menjadi target kampanye blokade logistik Ukraina dan pada
13 Juli, Ukraina melancarkan serangannya. Seberapa sukses serangan itu masih harus dilihat. Ukraina hanya menyebut pangkalan itu telah diserang tanpa memberi rincian. Tapi yang menarik, sepertinya Bakhmut bukan satu-satunya pangkalan militer yang menjadi sasaran Ukraina pada 13 Juli. Menurut Moscow Times, FSB Rusia mengklaim bahwa mereka berhasil menggagalkan serangan Ukraina terhadap pangkalan udara Shagol dan Ukrainka yang masing-masing berada di wilayah Chelyabinsk dan Almira di malam yang sama saat pangkalan Bakhmut diserang. Namun kali ini tidak memakai drone. FSB menyebutkan telah menangkap para pelaku, menandakan operasi sabotase sedang berlangsung. Kami menganggap itu kemenangan kecil Rusia di salah satu malam terburuknya selama perang ini. Memang tidak seberapa, harus diakui. Namun akan sangat memalukan jika sabotir berhasil di pangkalan-pangkalan jauh di pedalaman Rusia. Sementara drone Ukraina menghancurkan lebih dari 1.700 target di tempat lain. Ukraina mungkin akan mencoba lagi. Pangkalan-pangkalan itu, seperti semua hal lain di Rusia, sangat tidak aman. Kembali ke keberhasilan Ukraina lainnya. Sambil menunggu info lanjutan soal serangan di Bakhmut, kami juga melihat Ukraina sukses menyerang wilayah pelabuhan Kafkas, termasuk 2 kapal feri yang sudah disebutkan. Namun, operator drone Ukraina juga berhasil menghancurkan 3 tangki minyak bumi di kompleks transshipment pelabuhan ini. Bersama kereta yang dipakai Rusia mengangkut bahan bakar ke stasiun barang Kafkas. Kami merasa sering mengatakan ini bahan bakar lagi yang dihancurkan saat Ukraina melanjutkan kampanye isolasi Crimea. Tapi lebih dari itu, serangan sukses lainnya terhadap pelabuhan Kafkas mengirimkan pesan kepada para penjajah di Crimea bahwa Putin tidak mampu melindungi mereka lagi. Ukraina bisa dengan santai saja melakukan serangan ke pelabuhan ini sebagai bagian dari malam serangan terbesar yang pernah mereka lakukan. Serangan seperti ini kini tampak mudah bagi Ukraina. Kami menyebut Ukraina menyerang lagi pelabuhan Kafkas karena beberapa minggu lalu pelabuhan ini juga jadi target serangan Ukraina di kedua sisi jembatan Kerch yang merupakan bagian dari pesan yang baru saja kami sebutkan. Ukraina meluluh lantakkan pelabuhan itu. Pada 21 Juni, drone Ukraina menyerang fasilitas penyimpanan bahan bakar di pelabuhan itu, menyebabkan kebakaran besar yang tampak di citra satelit. Kebakaran tersebut menutup pelabuhan Rusia yang biasa mengangkut amunisi, senjata, dan bahan bakar ke Crimea, dan Ukraina akan berharap mendapatkan hasil yang sama dari serangan pada 13 Juli itu. Kami punya satu sorotan lagi sebelum lanjut. Kebanyakan serangan yang telah kami bahas terjadi di wilayah pendudukan atau perairan sekitar Crimea. Namun Ukraina juga menyiapkan kejutan untuk fasilitas khusus di Vyazhniki yang berada di Krai Stavropol, Rusia. Sekitar 600 km dari Ukraina, Vyazhniki memiliki sebuah depo minyak dengan kompleks tangki penyimpanan. Fasilitas ini menyimpan minyak dan bahan bakar yang kemudian dikirim ke Crimea dan pasukan pendudukan Rusia di Ukraina Selatan. Anggap saja ini sebagai bagian dari sebuah jaringan yang dibuat untuk mengirim minyak dan bahan bakar dari pabrik Rusia ke lokasi yang membutuhkan. Serangan Ukraina ke depot itu tampaknya dimulai malam 12 Juli. Menurut wali kota Moskow, Sergei Sobyanin, Rusia mengklaim berhasil menggagalkan serangan itu. 3 drone telah ditembak jatuh hingga pukul 03.19 tanggal 13 Juli, klaim Sobyanin. Namun dia tak menjelaskan mengapa kebakaran besar terjadi di fasilitas itu saat dia mengklaim pertahanan udara Rusia sedang menangani masalah itu. Seseorang sedang memelintir kebenaran. Mungkin tak lama lagi, alasan soal puing drone dipakai untuk membenarkan keberhasilan pertahanan udara Rusia meski target Ukraina terbakar. Ukraina tak peduli. Serangan ke depot Vyazhniki memulai malam teror besar yang belum pernah dialami penjajah Rusia. Dan yang membuatnya makin memalukan, depot itu sangat dekat dengan Moskow. Ini satu pengingat lagi dari Ukraina bahwa drone mereka bisa mencapai ibu kota jika Putin lupa. Semua ini kembali ke judul utama di awal video. 1.725 target Rusia diserang oleh Ukraina dalam 24 jam. Angka itu tampaknya hampir sulit untuk dipercaya, terutama jika dibandingkan dengan capaian Ukraina lewat kampanye jarak jauhnya beberapa bulan lalu. Namun saat kampanye meluas, Rusia menghadapi masalah serius. Inilah alasannya. Apa yang kita lihat dari semua ini adalah perluasan cakupan dan skala operasi jarak jauh Ukraina. SBU sendiri yang mengatakan hal itu dengan menyatakan penghancuran puluhan target secara bersamaan di berbagai lokasi terpencil dalam satu malam menunjukkan bahwa SBU sedang memperluas skala operasi khusus jarak jauhnya. Elemen-elemen penting dari infrastruktur militer dan minyak Rusia akan terus terbakar ketika membicarakan serangan-serangan yang telah kami bahas dalam video ini. SBU tidak berbohong. Angka-angka menunjukkan kepada kita bahwa kampanye serangan
serangan jarak jauh Ukraina telah berkembang sampai pada titik di mana Rusia sudah tidak mampu lagi menanganinya. Menjelang 24 jam pemecah rekor yang dicatat Ukraina, media United 24 menerbitkan sebuah laporan menarik yang menunjukkan seberapa besar kampanye jarak jauh Ukraina telah berkembang. Media tersebut mengatakan bahwa 6 bulan pertama tahun 2026, Ukraina telah menyerang 697 target di dalam wilayah Rusia yang diperkirakan merugikan Kremlin sekitar 6,1 miliar dolar. Angka ini hanya mencakup target di Rusia, seperti kilang minyak yang dihancurkan Ukraina dengan drone tahun ini. Ketika Anda memasukkan kampanye serangan jarak menengah Ukraina ke dalam perhitungan, Anda bisa menambahkan 7.028 objek musuh lagi, kata Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Oleksandr Syrskyi. Angka-angka itu sangat mengungkapkan, karena juga memberitahu kita bahwa 1.725 serangan Ukraina pada malam hari, sebagian besar pasti menyasar target di garis depan. Sorotan utamanya adalah target jarak menengah dan jauh, namun Rusia juga kehilangan banyak peralatan dan prajurit. Syrskyi mengatakan bahwa angka-angka ini menunjukkan bahwa Ukraina sekarang tidak lagi mengalami kesulitan untuk menghantam target apapun yang diinginkannya pada jarak menengah dan jauh. Rusia tidak bisa berbuat banyak untuk menghentikan drone Ukraina menghancurkan target-targetnya. Dan jika itu saja belum cukup buruk, Ukraina juga mengambil langkah-langkah untuk memperkuat kampanye jarak jauhnya. Hanya beberapa hari sebelum malam pemecahan rekor Ukraina, Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan pembentukan Komando Serangan Jarak Jauh. Diresmikan melalui dekret Presiden, komando ini akan memformalkan dan memusatkan sumber daya jarak jauh Ukraina. Pada dasarnya membuat kampanye yang sudah menghancurkan Rusia dan wilayah pendudukan menjadi lebih mematikan, efisien, dan efektif. Putin pasti menggelengkan kepala tak percaya. Ukraina sudah menimbulkan kekacauan tanpa struktur komando ini. Dia hanya bisa membayangkan apa yang terjadi setelah organisasi baru terbentuk. Ini adalah bagian dari strategi Ukraina untuk mengacaukan segala yang memungkinkan Putin melanjutkan perang. Konsepnya sederhana dan setua peperangan itu sendiri. Hancurkan sumber kekuatan Rusia, baik di Rusia maupun di wilayah yang diduduki, untuk melemahkan tentara di garis depan dan menimbulkan kerugian besar. Pendekatan tradisional membangun dominasi udara berbeda dengan cara Ukraina melakukannya. Ukraina punya angkatan udara cukup baik, tapi jumlahnya tak memadai untuk melindungi seluruh wilayah atau menyerang target di Rusia. Sebagai gantinya, Ukraina memanfaatkan drone dan rudal jelajah berbiaya rendah miliknya sendiri untuk menghancurkan mesin perang Rusia dari dalam. Superioritas udara dalam arti tradisional tidak lagi diperlukan. Ukraina bisa mengirim ribuan drone tiap bulan ke medan perang dan wilayah lebih jauh untuk menghambat upaya Rusia untuk maju, menghancurkan minyak dan bahan bakar, serta menyerang target yang dikira Rusia berada di luar jangkauan. Ini adalah strategi asimetris yang jenius dari Ukraina. Strategi ini akan semakin baik seiring perang berlangsung. Rusia merasakan dampaknya dalam banyak hal, terutama dalam krisis bahan bakar yang telah berkembang begitu luas hingga memengaruhi seluruh negeri. Anda pasti sadar, tangki bahan bakar, tangki minyak, dan fasilitas penyimpanan jadi target Ukraina pada 12-13 Juli. Itu sudah terjadi selama berbulan-bulan sekarang. Strategi Ukraina telah menyebabkan produksi bensin domestik Rusia turun hingga hanya mampu memenuhi 65% dari permintaan musiman negara tersebut. Rusia kini kekurangan hingga 45.000 metrik ton bahan bakar per hari, yang memaksanya untuk mencari bahan bakar dari negara lain hanya untuk tetap bertahan. Laporan 14 Juli dari media United 24 mengungkap kekurangan bahan bakar di Rusia begitu meluas hingga tender bahan bakar untuk pasokan layanan darurat dibatalkan. Ukraina kini menyingkap bahwa yang dulu merupakan salah satu kekuatan terbesar Rusia adalah kerentanan terbesarnya. Rusia seharusnya tak kehabisan bahan bakar. Negara ini termasuk penghasil minyak terbesar di dunia. Tapi sistem politik terpusat Rusia, di mana semua keputusan harus melalui satu orang yang terobsesi dengan Ukraina, membuat Rusia tidak mungkin bisa memberikan reaksi cepat. Sebaliknya, Rusia justru kesulitan menunggu keputusan Putin saat drone Ukraina terbang. Tidak ada respons krisis terkoordinasi bagi rakyat Rusia secara umum. Hanya harapan samar Ukraina akan melunak dan Rusia bisa memperbaiki diri di masa depan. Mengalah tidak akan terjadi segera. Malam serangan yang memecahkan rekor membuktikannya. Rusia juga sadar masih banyak hal serupa yang akan terjadi. Tindakan Ukraina pada 13 Juli merupakan bagian dari operasi 40 hari yang diumumkan akhir Juni yang menurut Ukraina bertujuan menekan Putin agar mengakhiri perangnya. Kita belum setengah jalan operasi itu, yang menurut Zelensky didasarkan pada sanksi jarak menengah dan jarak jauh Ukraina. Bisakah Rusia bertahan beberapa minggu lagi? Mampukah Rusia menghadapi langkah Ukraina berikutnya jika operasi 40 hari gagal memenuhi harapan Zelensky? Jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan ini semakin jelas. Tidak.
Rusia belum pernah kehilangan sebanyak ini dalam sehari. Kami tidak akan heran jika dalam beberapa hari atau minggu kami mengatakan hal yang sama lagi setelah Ukraina meluncurkan gelombang sanksi kinetik yang lebih besar dari yang baru saja kita lihat. Ukraina akan terus menambah catatan tahun 2026 itu, dan sungguh ajaib Rusia masih bisa bertahan sejauh ini tahun ini. Menjelang akhir Juni, Ukraina mengungkapkan besarnya gelombang serangan tahun 2026 yang telah menggelapkan langit Rusia. Tonggak baru telah dicapai, pertahanan Rusia benar-benar kewalahan. Anda bisa mengetahuinya dengan menonton video kami. Dan jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar Anda bisa mengikuti liputan kami selanjutnya tentang kemenangan terbaru Ukraina melawan Rusia. Dan terima kasih seperti biasa telah menonton.